Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1551. Putra dari Master Iblis Siu. Tepat pada saat ini, cahaya agung tiba-tiba melesat dari jauh. Peng, suara keras terdengar dari puncak gunung. Itu berasal dari cahaya agung yang menabrak gunung. Saat cahaya menghilang, seorang pemuda berdiri dengan bangga di sana. Wajahnya tampan, namun ia memiliki sepasang telinga kucing berwarna perak yang cukup menggemaskan. Beberapa pria yang kecenderungan seksualnya tidak sekuat itu mungkin akan benar-benar membungkuk saat melihatnya. "Beraninya kamu!" Segera, beberapa orang berteriak menegur. Bagaimana dia bisa mengabaikan aturan seperti ini? Mungkinkah sembarang orang bisa datang ke sini begitu saja? Mereka yang bisa berdiri di sini semuanya telah menggunakan kemampuan mereka untuk membuktikan bahwa mereka layak. Pemuda ini pasti tidak memiliki kualifikasi semacam itu, karena dia hanya di tingkat tubuh surgawi. Enyah, beberapa orang itu segera pindah. Seruan ringan, dan peng, sosok manusia dikirim terbang. Orang-orang itulah yang telah membuat gerakan yang dikirim terbang, seperti bunga yang disebarkan oleh bidadari. Orang lain muncul. Orang ini memiliki sosok ramping, tinggi dan kepala kunci perak. Matanya juga perak, melepaskan pesona yang mempesona. Ini adalah orang yang jenis kelaminnya sulit dibedakan. Mengenakan jubah putih longgar, sosok itu tidak terlihat jelas, dan fitur wajahnya juga sangat netral. Molly, ketika mereka melihat orang ini, banyak orang berseru dengan suara gemetar. Jika seseorang bertanya apakah Tuan Pedang Setan Tuan yang lebih kuat atau Tuan Iblis Histeria yang lebih kuat di galaksi Aurora, itu adalah sesuatu yang belum pernah disimpulkan, karena dua Tuan Iblis hebat telah bertarung untuk siapa yang tahu berapa banyak putaran, namun selalu berakhir seri. Tetapi di Eternal Rivertier, jika Molly mengklaim sebagai yang kedua, pasti tidak akan ada orang yang berani mengatakan dia yang pertama. Dia adalah tingkat raja muda yang diakui secara publik tak terkalahkan di tingkat Sungai Abadi, dan dia memiliki peluang di atas 30% untuk maju ke tingkat kejadian. Jangan berpikir bahwa peluang 30% itu terlalu kecil. Sebenarnya, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang berada di tingkat sempurna dari tingkat Sungai Abadi yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki kesempatan tertentu untuk menjadi Master Iblis. Bakat dan kemampuan kuat Molly ternyata luar biasa. Dan dia juga memiliki identitas lain murid pribadi Master Iblis Histeria. Tidak aneh baginya untuk datang ke sini. Setelah beberapa hari lagi, Master Pedang Iblis Tuan akan berdebat dengan Tuan Iblis Histeria. Sebagai murid pribadi yang terakhir, bukankah sangat normal baginya untuk ikut? Selain itu, mengamati pertempuran antara Master Iblis juga sangat bermanfaat untuk menerobos ke tingkat kejadian. Mata Ling Han menegang. Molly ini membuatnya merasakan tekanan yang sangat kuat. Dia jelas tidak lebih lemah dari orang-orang hebat seperti Ren Feiyun dan Cai Miao. Bahkan, mungkin saja dia sedikit lebih kuat dari mereka. Tapi yang membuatnya lebih penasaran adalah apakah Molly ini laki-laki atau perempuan. Ini mungkin masalah yang membuat penasaran banyak orang karena Molly tidak pernah dengan jelas mengkonfirmasi jenis kelaminnya. Pemuda bertelinga kucing berjalan dan tersenyum pada Molly. Kemudian, dia melihat ke arah Zhu Xuan dan berkata, "Jadi, Anda adalah putri Tuan Pedang Setan, Zhu Xuan?" Zhu Xuan melirik Molly, lalu mengangguk dan menjawab, "Benar, siapa kamu?" "Namaku Wu Jue, dan ayahku adalah Histeria Demon Master." Pemuda bertelinga kucing itu menjawab. Semua orang tiba-tiba memberi "Oh." Tidak heran Molly pindah. Ini adalah adik laki-lakinya. Zhu Xuan mengerutkan hidungnya dengan cemberut. Dia sangat tidak menyukai arogansi pemuda ini.
alasan mengapa saya datang adalah untuk melihat bagaimana penampilan tunangan saya. Jika dia terlihat jelek, saya pasti tidak akan menikahinya. Wu Jue memandang Zhu Xuan dari atas ke bawah. Kelihatannya oke, tapi sepertinya pinggangnya agak lebar. Kata-kata terakhir itu ditujukan kepada Molly. Ekspresi Molly adalah kayu, dan dia menjawab, bukan pinggangnya yang lebar, tapi pan asterisnya terlalu kecil, itulah sebabnya pinggangnya kehilangan lekuknya. Suaranya juga sangat netral, dan seseorang masih tidak dapat membedakan jenis kelaminnya dari suaranya. Banyak orang tertawa terbahak-bahak. Meskipun perilaku Molly ini dingin, kata-katanya benar-benar cukup untuk menyebabkan seseorang mati dalam amarah. Wajah cantik Zhu Xuan sudah merah padam karena malu. Tangan kanannya menggenggam pedangnya dengan erat. Dia ingin melakukan pembunuhan. Wu Jue sementara itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Begitu, Molly sangat yakin. Kalian berdua, sudahkah kamu mengatakan cukup?" Zhu Xuan memeras melalui gigi yang terkatup. Urat muncul di tangannya yang mencengkeram erat pedangnya. Nyaris tidak memadai. Mulut Wu Jue berkedut, dan kemudian berkata, "Kalau begitu aku hanya akan mentolerir mengakui kamu sebagai tunanganku." Benar-benar omong kosong. Zhu Xuan memandang Ling Han, dan seolah-olah takut dia akan salah paham. Dia buru-buru berseru, "Siapa tunanganmu di sini? Ayahmu bertaruh dan kalah dari ayahku, dan taruhannya adalah kamu," kata Wu Jue. Dia mengulurkan tangannya, dan mendesah, sungguh, aku sangat bebas dan bahagia sendirian. Jadi mengapa dia harus menemukan pertunangan untukku? Kalah taruhan?" Hati Zhu Xuan menegang, dan dia berseru, "Berhentilah mengoceh omong kosong, bagaimana mungkin ayahku bisa kalah dari Tuan Histeria?" Molly menyela, dan berkata, "Taruhannya belum dimulai. Itu hanya akan diputuskan besok ketika kedua tuan bertanding." Hati Zhu Xuan tiba-tiba menjadi tenang. Kedua Raja Iblis harus menggunakan pemenang pertempuran untuk memutuskan pernikahan antara dia dan Wu Jue, tapi jelas ayahnya tidak mungkin kalah. Dia berseru, dan dengan bangga menyatakan, "Dalam mimpimu." Namun Molly berkata, "Junior Sister Zhu, Lord Overlord Sword bertaruh bahwa dia bisa mengalahkan tuanku kali ini. Jika tidak, dia akan mempertunangkan kakak muda Zhu dengan adik laki-lakiku." Jelas, ini sudah menjadi masalah yang sudah diputuskan. Jelas, itu adalah prestasi yang mustahil bagi Tuan Pedang Iblis Tuan untuk mengalahkan Tuan Iblis Histeria, tetapi itu juga sama untuk yang terakhir untuk mengalahkan yang pertama. Zhu Xuan tiba-tiba memucat. Ayahnya benar-benar terlalu percaya diri kali ini. Dia sangat yakin bahwa dia akan menyeretnya ke dalam tawar-menawar. Wu Jue menguap dan melihat ke arah Ling Han. Sebelumnya, dia telah melihat Zhu Xuan menatap Ling Han. Awalnya, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Tetapi siapa yang meminta gadis ini untuk menjadi tunangannya? Dia tanpa sadar menatap Ling Han, dan setelah mempelajarinya beberapa saat, dia berkata, "Kamu terlihat sedikit familiar." Ling Han berhenti. Dia tidak pernah datang ke dunia bawah, jadi bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan putra seorang guru iblis? Dia tersenyum dengan tenang, dan berkata, "Kapan kita pernah bertemu sebelumnya?" Senyuman inilah, terutama meminta untuk dipukuli. Terutama menjijikkan. Saya pasti pernah melihat senyuman ini sebelumnya. Wu Jue menunjuk Ling Han, tampak seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Otot tanpa sadar bergerak di pipi Ling Han. Mampu mengucapkan kata-kata seperti itu, dia jelas sangat akrab dengannya. Aneh, dia benar-benar belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Bagaimana dia bisa menyebabkan yang terakhir marah seperti ini? Benar, dia telah memakan salah satu ayam dari putri seorang guru iblis, dan sekarang telah menjadi sasaran dari putra dari guru iblis lainnya. Apakah dia benar-benar malang? Itu kamu. Wu Jue tiba-tiba melompat, dan mengambil langkah cepat ke depan. Tinjunya menghantam Ling Han. Sangat tidak bisa dijelaskan, Ling Han memberi dorongan ringan, dan menyapu Wu Jue ke belakang. Sambil tersenyum, dia berkata, "Nak, kamu bukan tandinganku. Kakak senior Anda akan menjadi pasangan yang lebih baik." Wu Jue terlalu bersemangat, jadi dia bergegas ke depan saat dorongan hati. Selain itu, dengan Molly berdiri di belakangnya, dia secara alami tidak takut.
dia buru-buru berbalik dan menyatakan, "Molly, balas dendam untukku. Apa yang dia lakukan padamu?" Molly bertanya dengan tenang, tidak terlihat marah. Wajah Wu Jue tiba-tiba memerah, tampak seperti istri kecil yang telah diintimidasi. Namun dia enggan mengatakan apa-apa. Itu adalah Ling Han yang menjadi cemas, dan dia berseru, "Hei, hei, hei, tidak bisakah kamu berbicara dengan baik? Penampilanmu ini akan membuat orang lain salah paham bahwa aku melakukan sesuatu padamu." Chapter 1552. Apakah Anda pria atau wanita? Namun Wu Jue mengabaikannya begitu saja, dan berseru, "Molly, balas dendam untukku, bantu aku membalas dendam." Dia bertingkah seperti anak manja. Pemandangan itu menyebabkan Zhu Xuan semakin tidak senang. Pria ini sebenarnya hanyalah seorang anak kecil, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi suaminya? Molly mengangguk dan menjawab, "Baiklah. Molly akan pindah." Semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi penasaran dan bersemangat. Sudah berapa tahun, Molly terkenal seperti bintang paling terang di langit. Sejak dulu, belum ada seorang pun yang berani menantangnya. Namun Ling Han sebelumnya juga telah menunjukkan fisik yang menakutkan. Apakah dia bisa menahan serangan Molly? Mereka semua penasaran. "Aku akan membuat 3 gerakan," kata Molly kepada Ling Han, ekspresinya tenang. Ling Han tersenyum dan berkata, "Tidak mungkin, kita tidak memiliki permusuhan di antara kita berdua, dan kita sudah akan bertarung dalam pertarungan hidup dan mati." Banyak orang yang hebat segera menggelengkan kepala. Itu adalah Molly, dan dia akan menjadi satu-satunya yang memukuli orang lain sampai mati. Siapa yang berani menentangnya? Dahulu kala, jutaan tahun yang lalu, legenda semacam ini sudah ada. Selama seseorang bisa mengambil satu langkah dari Molly, maka dia akan mampu melakukan apa yang dia suka di antara tingkat sungai abadi. Mengambil 3 gerakan secara praktis akan membuat seseorang memenuhi syarat untuk menguasai tingkat sungai abadi. Jika itu 10 gerakan, maka 1 tembakan besar di antara tembakan besar. 3 gerakan, Anda tidak bisa. Molly tidak marah atau kesal, dan sekali lagi menekankan, 3 gerakan, "Baiklah. Aku akan bermain denganmu." Ling Han berpikir sejenak, minatnya pada gosip tiba-tiba berkobar. Tanpa disengaja, dia berkata, "Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Jika saya tidak dapat mengambil 3 langkah dari Anda, apakah Anda ingin mengalahkan saya atau membunuh saya? Saya tidak akan memiliki perselisihan. Namun, jika saya bisa mengambil 3 langkah, tentu saja itu akan menjadi kerugian Anda. Anda harus memberitahu saya apakah Anda pria atau wanita." Mendengar bahwa Ling Han sebenarnya masih berani menawar, semua orang menarik napas dengan tajam, tampak sangat tercengang. Itu adalah Molly, elit teratas dari tingkat sungai abadi. Jika dia bersedia memastikan jenis kelaminnya, apa yang perlu Anda tanyakan? Jelas, dia tidak, dan Anda benar-benar menyentuh kelemahannya. Bukankah itu hanya mendekati kematian? Molly masih memiliki ekspresi kayu. Sosoknya naik ke langit. "Ayo lawan aku. Raja Ling, yakinlah dan pergi. Jika Anda mati, Saudara Li akan mengambil mayat Anda." Gou Li sudah bisa bergerak. Dengan fisik yang kuat, kecepatan pemulihannya sangat mencengangkan. Skram, Ling Han hampir saja melepaskan 1 kaki untuk menendangnya. Dia naik ke udara, dan berdiri di level yang sama dengan Molly, menghadapnya secara langsung. Langkah pertama, Molly mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke arah Ling Han. Cahaya dari semangat juang tiba-tiba muncul di mata Ling Han. Ini adalah lawan yang sangat kuat, dan bahkan lebih kuat dari tembakan besar seperti Ren Fei Yun. Sangat mungkin bahwa dia adalah peringkat 3 tingkat raja. Tingkat raja semacam ini benar-benar terlalu langka, dan itulah sebabnya dia secara alami bisa dipuji sebagai sosok agung di galaksi ini. Di Akademi Seni Bela Diri Starsen, murid mana yang bukan tokoh terkenal di daerah mereka masing-masing? Mereka adalah eksistensi yang berada di peringkat 10 besar, setidaknya. Kalau begitu mari kita uji kehebatan pertempuran tingkat raja teratas di dunia bawah. Ling Han menyalurkan formasi 9 kematian tanpa batas. Boom! Seluruh orangnya tiba-tiba meledak dengan ki kekerasan yang tak terbatas.
formasi 9 kematian tak terbatas adalah formasi pembunuhan di tempat pertama, dan peringkat sebagai yang teratas di antara formasi level 16. 11 formasi pembunuhan yang aktif pada saat yang sama. Konsep macam apa itu? Linghan pindah, tetapi tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Sebaliknya, dia hanya menunjukkan 30% dari kekuatan mereka. Namun, ini sudah sangat menakutkan. Ketika dia melepaskan tinjunya, aura pembunuh yang tak terbatas melonjak, dan dia seperti raja dunia bawah yang telah turun dari neraka, berniat membantai segalanya. Semua orang tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut. Transformasi ini sangat cepat. Sebelumnya, meskipun fisik Linghan sangat kuat, kehebatan bertarungnya tidak terlalu kuat dan dia mengeluarkan aura yang lucu. Tapi saat ini, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Niat membunuh yang padat itu praktis cukup untuk membekukan satu benda padat. Hanya Beikai yang menyadarinya. Ketika dia telah dikirim terbang oleh pukulan terakhir Linghan, dia merasakan niat membunuh yang padat ini, yang hampir membekukan darahnya menjadi pembekuan. Sekarang, tubuhnya tanpa sadar menggigil karena ketakutan yang masih ada. Ekspresi di wajah Molly yang sepertinya tidak akan berubah selama 10.000 tahun juga berubah. Meskipun itu hanya sedikit kedutan di bibirnya, itu adalah perubahan yang nyata. Dengan teriakan, ledakan, seluruh kepala kunci peraknya terbang di belakangnya, sungai keperakan muncul di udara, tertutup rapat dengan bintang-bintang besar. Dewa, seseorang menyapu matanya, dan tanpa sadar memucat karena terkejut. Bintang Molly sebenarnya telah melebihi 1 juta. Apa? Yang lainnya juga tercengang. Mencapai sebanyak 1 juta bintang berarti dia telah mencapai tahap puncak tingkat sungai abadi, dan dapat mencoba menerobos ke tingkat kejadian. Namun, Genesis Tier sulit dijangkau. Beberapa tingkatan raja yang aneh bisa terus maju di tingkat sungai abadi, dan menembus batas 1 juta bintang. Ini memungkinkan mereka untuk terus meningkatkan kekuatan mereka. Namun, pemahaman mereka tentang peraturan langit dan bumi akan mandek, dan pada akhirnya mereka tidak dapat disebut orang suci. Tapi bagaimana mungkin mudah menembus jumlah 1 juta bintang, seperti yang diharapkan dari Molly? Dia terlalu kuat, tapi yang lebih tidak terbayangkan adalah bahwa Molly benar-benar menyalurkan sungai keperakan itu. Tekanan mengerikan macam apa yang dia temui di sini. Dengan kata lain, seberapa kuat Linghan benar-benar berhasil memaksa Molly sejauh ini. Hong, Linghan menembakkan tinjunya dengan keras, seolah itu mampu menyebabkan langit runtuh dan meratakan dunia bawah. Istirahat, Molly berseru ringan, mengacungkan telapak tangannya untuk menghadapi pukulan Linghan. Cahaya keperakan menari-nari, sama seperti terbang ke langit. Peng, keduanya saling bertukar pukulan, dan keduanya dikirim terbang mundur. Wajah Molly yang sangat pucat menjadi lebih pucat dengan cara yang tak terbayangkan, namun Linghan benar-benar acuh tak acuh. Fisiknya terlalu kuat, apa efek rebound terhadapnya? Segera, dia menghentikan retretnya. Kemudian, menenangkan diri, dia menyerang Molly lagi. Kali ini, dia telah meningkatkan kekuatan dari formasi 9 kematian tanpa batas menjadi 70%. Molly mengertakkan gigi dan dengan berani melangkah ke depan. Peng, keduanya sekali lagi bangkit kembali. Molly benar-benar sangat kuat dan sama sekali tidak dirugikan, meski wajahnya menjadi sedikit lebih pucat lagi. Linghan kembali. Kali ini, dia tidak menahan apapun. Dia menyalurkan semua 11 formasi pembunuhan, meledakkannya dengan liar ke Molly. Peng, peng, peng. Pertempuran 2 tingkat raja besar bahkan menyebabkan langit menjadi gelap, dan hanya guntur tak berujung yang bergema di daerah itu. Molly benar-benar sangat kuat, dia sebenarnya bisa bertahan melawan 11 formasi 9 kematian tanpa batas. Namun, memikirkannya dengan serius, ini normal. Bintangnya telah melebihi 1 juta, dan secara teoritis, dia dapat diklaim berada di tingkat puncak dari tingkat sungai abadi, menjadi iblis dalam arti kata yang berbeda. Memiliki kekuatan master iblis, namun pemahamannya tentang regulasi sedikit lebih lemah. Tapi kekuatan Molly diketahui semua orang.
Dia secara terbuka diakui sebagai yang teratas di tingkat sungai abadi, namun Ling Han benar-benar berhasil melawannya sampai imbang. Tidak, dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyerang dan menekan Molly dalam pertempuran. Ini benar-benar sesuatu yang sulit diterima. Bukankah Molly yang mengatakan bahwa dia akan membiarkan Ling Han memiliki tunjangan 3 langkah? Mengapa tabel sekarang berubah? Sepertinya Ling Han yang menguji Molly. Ling Han sudah lama melupakan kesepakatan 3 langkah mereka. Dia sudah bersemangat dengan pertempuran dan tidak peduli pada hal lain. Berjuang, bertarung, bertarung. Pertempuran ini bahkan menyebabkan matahari dan bulan menjadi pucat. Tak satu pun dari 2 tingkatan raja besar memiliki kebiasaan mengaku kalah. Namun, saat itu hari kedua, mereka berdua berhenti. Itu karena gelombang kejut yang lebih menakutkan datang dari galaksi kedua. Demon Master telah memulai pertarungan mereka. Ling Han menatap galaksi itu. Kedua Demon Master benar-benar terlalu mempesona. Bahkan jika ada jarak jutaan dan jutaan galaksi di antara mereka, mereka masih bisa terlihat dengan jelas. Kamu telah memenangkan taruhannya. Molly tidak berekspresi. Kemudian, dia berkomunikasi melalui akal surgawi, dan dengan singkat mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Ling Han tanpa sadar menjadi aneh. Chapter 1553. Hormat Gouli, Molly, orang dengan wajah kayu ini, sebenarnya adalah perempuan. Dia tidak memiliki sedikit pun feminitas. Namun, di sisi lain, dia juga tidak memiliki sedikit pun kejantanan. Jika dia berkata dia laki-laki, Ling Han pasti akan berpikir bahwa dia kurang kejantanan dan terlalu banci. Tidak mungkin. Wu Jue melompat, menunjuk ke arah Ling Han, dan berseru, bagaimana mungkin kamu bisa sekuat ini? Sebelumnya, Anda baru saja menerobos ke tingkat tubuh surgawi. Jadi bagaimana Anda bisa menjadi sekuat ini hanya dalam waktu 100 tahun? Ling Han kaget. Anda melihat saya lebih dari 100 tahun yang lalu? Mengapa aku tidak mengingatmu sedikit pun? Wu Jue menderu, namun tidak mau berbicara tentang situasi saat itu. Ling Han berpikir sejenak. Itu seharusnya ada di Cloud Apex Planet karena Joint Peace Planet tidak memiliki medan perang 2 alam. Jika tidak, jika dia bertemu makhluk dari dunia bawah di tempat lain, dia pasti akan memiliki kesan yang sangat dalam tentang itu. Namun, ada terlalu banyak makhluk dunia bawah di medan pertempuran 2 alam. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengingat siapa yang dia temui sebelumnya? Lupakan, dia bahkan sudah membunuh seorang Saint. Jadi apa perlunya dia kehilangan begitu banyak tentang putra seorang guru iblis? Dengan pemikiran ini, Ling Han juga melepaskan masalah itu, dan tidak lagi terus memikirkan di mana dia pernah bertemu Wu Jue. Lebih jauh lagi, meskipun Wu Jue membawa banyak daging, itu jelas bukan jenis kebencian yang meluap-luap yang ingin dia mati. Jika tidak, dia hanya perlu mengungkap fakta bahwa Ling Han adalah seorang kultivator dari alam abadi. Perkataan putra seorang guru iblis secara alami berbobot dan itu pasti akan membawa masalah besar bagi Ling Han. Kedua Demon Master bertarung dengan sengit. Ini adalah pertempuran terkuat di dunia bawah dan alam abadi, dan itu berlanjut sampai langit menjadi gelap. Meskipun Molly sudah memiliki kekuatan tingkat kejadian, kecakapan bertarungnya jauh dari tingkat itu, dan dia sama sekali tidak dapat disebutkan dalam istilah yang sama dengan mereka. Pertempuran ini tidak berlangsung lama. Setelah hanya 10 hari, kedua Master Iblis berhenti. Itu dasi lain. Namun, Master Pedang Iblis Tuan telah kehilangan taruhannya. Dia telah bertaruh untuk memenangkan pertempuran ini. Zhu Xuan pergi dengan terburu-buru. Dia ingin menemukan lelaki tuanya. Bertarung saja jika Anda mau. Tetapi mengapa dia menjadi taruhan di antara mereka berdua? Jika dia sangat ingin menikah, maka dia bisa terus maju dan menikah sendiri. Ling Han juga berencana untuk menyelinap pergi dengan diam-diam. Dia mendapatkan banyak keuntungan kali ini, dan berencana untuk mengasingkan diri segera setelah dia kembali. Pertama, dia harus secara langsung meningkatkan pedang iblis-iblis ke Saint-Pierre. Dan kedua, dia harus memahami peraturan dunia bawah sehingga genggamannya akan mengejar tingkat kultivasinya. Kemudian, dia akan sekali lagi menggabungkan regulasi dari 2 alam, dan kekuatan bertarungnya akan meningkat ke level lain.
Meskipun menggunakan dirinya sebagai formasi akan memungkinkan dia memiliki kekuatan pertempuran yang jauh melebihi tingkat kultivasinya, ini bukanlah jalan yang ingin dia ambil. Jalan yang ingin dia lalui adalah memperkuat dirinya sendiri. Hei, 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 jangan pergi, namun Wu Jue memuji dia. Dia jelas tidak terlalu tertarik pada pertunangannya, dan tidak menghentikan Zhu Xuan untuk pergi sama sekali. Namun, dia sangat tertarik pada Ling Han. Apa itu? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Aku ingin balas dendam. Wu Jue mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tampak sangat marah. Apa sebenarnya yang aku lakukan padamu? Ling Han tidak bisa berkata-kata. Apakah dia benar-benar menindas anak kecil ini sebelumnya? Kamu ikut aku, dan ketika kemampuanku menyusulmu, aku secara pribadi akan mengalahkanmu. Wu Jue berseru dengan sangat bodoh dan naif. Ling Han tertawa keras, dan menekan kepalanya dengan tangan. Anak muda, Anda harus membumi dalam hidup. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak realistis. Wu Jue berteriak dengan marah. Seberapa besar kamu meremehkanku? Melambaikan kedua tangannya, dia ingin memukul Ling Han. Tetapi dengan Ling Han menekan kepalanya, ini benar-benar usaha yang sia-sia. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menyentuh Ling Han sama sekali. Molly, katakan padaku, apakah aku bisa mengalahkannya di masa depan? Dia meminta bantuan Molly. Molly memikirkan masalah ini dengan serius, dan menjawab, tidak mungkin. Wu Jue tertegun, dan kemudian merasa sangat sedih hingga hampir menangis. Apakah kamu benar-benar di pihakku? Mengapa Anda berpihak pada orang luar? Ini adalah kebenaran. Molly menekankan lagi. Seperti itulah kepribadiannya. Wu Jue tidak bisa berkata-kata. Hanya setelah beberapa saat dia berkata, saya tidak percaya, saya pasti ingin mengalahkan orang ini. Ling Han, apakah kamu berani ikut denganku? Dia memacu dia. Ling Han berpikir sejenak, lalu menjawab, baik. Pertama, dia tidak memiliki tujuan apapun di dunia bawah. Dan kedua, Molly adalah lawan yang sangat baik, dan bisa digunakan untuk membuatnya marah. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Wu Jue segera menjadi bersemangat lagi. Raja Ling, ayo bertemu lagi di masa depan, Gou Li berkata, senyum aneh di wajahnya. Ling Han tanpa sadar menggigil. Seorang pria biadab yang tingginya 7 kaki sebenarnya memiliki senyuman seperti itu. Pasti ada sesuatu yang aneh. Gou Li melambaikan tangannya dan pergi. Dia tiba di tempat di mana tidak ada orang lain, dan mengeluarkan benda seperti keong. Itu terbuat dari batu giok dan dibuat dengan sangat indah. Tapi dia tidak mengeluarkannya untuk dimainkan. Sebagai gantinya, dia memasukkan kekuatan asal ke dalamnya dengan ekspresi yang sangat serius, dan tiba-tiba, beberapa pola formasi bersinar. Sebuah suara sebenarnya terdengar dari keong. Salam, tetua ke-9, Gou Li memanggil dengan hormat terlebih dahulu, dan kemudian berkata, saya telah menemukan anak pohon yang sangat mengesankan. Sungguh mengesankan. Yang lainnya bertanya. Jika aku tidak salah melihat, orang ini sudah bisa menggabungkan regulasi dari 2 alam. Jawab Gou Li dengan sungguh-sungguh. Apa? Yang lainnya tercengang. Master Iblis mana itu? Sebagai balasan untuk penatua ke-9, itu bukan Master Iblis, melainkan tingkat sungai abadi. Jawab Gou Li. Tiba-tiba tidak ada jawaban dari sisi lain. Hanya setelah sekian lama pihak lain bertanya, apakah Anda yakin bahwa dia benar-benar telah menggabungkan peraturan dari 2 alam? Saya 90% yakin. Gou Li tidak memastikannya sepenuhnya. Kalau begitu, maka saya pribadi akan datang. Anak pohon seperti itu bisa berguna untuk aliansi kita, kata sisi lain. Awasi orang itu, dan kamu pasti tidak akan kehilangan jejaknya. Dimengerti. Namun, Wu Jue tidak terburu-buru untuk kembali. Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi Cold Cloud Planet, jadi dia ingin berkeliling. Ling Han kemudian membuat kesepakatan dengannya. Mereka akan bertemu di kaki pegunungan Black Jade, dan kemudian berangkat bersama ke planet luar angkasa laut. Itu adalah planet tempat Histeria Demon Master tinggal. Mengambil celah ini, Ling Han akhirnya berhasil masuk ke Menara Hitam dan meningkatkan pedang iblis-iblis. Setelah menelan beberapa keping terakhir dari logam surgawi level 13,
pedang iblis-iblis mengalami perubahan kualitatif dan menembus ke level 14. Dan dia tidak hanya berhenti di situ. Ling Han memiliki sejumlah besar logam dewa level 14 yang dimilikinya, dan dengan mudah mengirim pedang iblis-iblis ke level 15, dan kemudian ke level 16. Ketika itu telah menelan cukup logam surgawi level 16, pola surgawi yang tak terlukiskan melayang di pedang surgawi ini. Mereka pasti telah ditorehkan di pedang oleh Ling Han. Ini adalah pola suci. Secara teoritis, pedang iblis-iblis adalah alat surgawi, jadi apa yang seharusnya melayang di atasnya adalah pola langit. Kemudian, ini mungkin bukan pola tertulis dari pedang iblis-iblis itu sendiri, melainkan sesuatu yang muncul karena menelan alat dewa yang tak terhitung banyaknya, sehingga membentuk pola suci, Ling Han menduga. Saat ini, pedang iblis-iblis juga mengalami transformasi intens, memasuki tingkat saing. Pelanggaran ini terlalu lebar. Bahkan jika itu adalah pedang iblis-iblis, sepertinya itu harus menjalani proses yang sangat lama. Dia mengamati dengan cermat, mungkin ini akan bermanfaat baginya. Namun, dia benar-benar tidak bisa mengerti. Item level Saint tidak dapat dipahami sama sekali jika level budidayanya tidak memadai. Ling Han memperhatikan beberapa saat, dan kemudian menyerah. Dia hanya harus menunggu dan melihat ketika dia mencapai tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi. Sekarang, tidak ada gunanya menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Dia pertama-tama harus memastikan bahwa pemahamannya tentang peraturan dunia bawah telah tertangkap. Dia sampai di akar pohon reinkarnasi. Permaisuri dan permaisuri surgawi Phoenix kebetulan telah menyelesaikan kultivasi mereka, dan mendengarkan dia menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Heavenly Phoenix Divine Maiden sangat tertarik dengan Molly, dan ingin melihat betapa sulitnya membedakan jenis kelaminnya. Tepat pada waktunya, dan Ling Han menjelaskan tentang bagaimana peraturan dunia bawah dan alam abadi dapat digabungkan ke kedua wanita itu. Jika mereka ingin masuk ke alam surgawi, ini adalah langkah yang mungkin harus mereka ambil. Chapter 1554. Jadi itu kamu kedua wanita sangat terinspirasi. Permaisuri segera membentuk 9 doppelganger, mereka semua duduk bersila, dan didorong oleh pohon reinkarnasi. Namun, ini hanya bisa menampung 10 orang, jadi Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak memiliki sarana untuk berkultivasi. Karena itu, dia dengan tegas keluar dari menara hitam, dan menikmati waktu sendirian dengan Ling Han. Bagaimanapun, dia juga telah memahami beberapa peraturan dunia bawah. Dari permukaan, tidak ada perbedaan antara dia dan makhluk biasa manapun di dunia bawah. Pada hari ke-8, pedang iblis-iblis melepaskan getaran hebat dari dalam menara hitam. Itu akhirnya maju ke Saint-Pierre. Ling Han tidak bisa menahan perasaan sedih. Mengapa kultivasinya tidak bisa secepat itu? Jika tidak, maka akan bagus juga jika permaisuri bisa naik ke Saint-Pierre lebih cepat. Tapi Ling Han masih sangat senang. Kali ini, kemajuan pedang iblis-iblis benar-benar terlalu menakjubkan. Itu secara langsung melewati 4 tingkat dari Eternal River Tier, dan menjadi Saint Tool. Dia mengeluarkan pedang surgawi, dan melihat bahwa bilah pedang itu memancarkan kilau lembut seperti giok terbaik. Selanjutnya, ada tentang itu udara tertinggi yang samar-samar bisa menekan semua keberadaan. Ini adalah kekuatan yang suci. Dia menggambarnya dengan ringan, dan pola surgawi pada pedang iblis-iblis segera bersinar satu demi satu. Namun, energi penyerap yang menakutkan dengan gila-gilaan menyedot kekuatan asal, yang sebanding dengan dia secara paksa menyalurkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan untuk mengambil serangan langsung dari Saint. Itu hanya beberapa tarikan, dan kakinya sudah gemetar karena kelemahan. Untuk mengaktifkan Saint Tool, konsumsi semacam ini terlalu besar. Sebenarnya, Ling Han telah memelihara dan menciptakan alat suci ini dengan tangannya sendiri, jadi dia seharusnya dapat dengan mudah mengaktifkannya tanpa banyak usaha. Tetapi jangan lupa bahwa dia saat ini hanya di tingkat sungai abadi, dan bela diri. Niat bahwa dia telah terintegrasi belum mencapai Saint-Pierre. Dengan demikian,
Fakta bahwa pedang iblis-iblis dapat menampilkan kekuatan suci adalah kebenaran karena fakta bahwa ia telah menelan logam dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan karena itu secara alami membentuk pola suci. Ini tidak ada hubungannya dengan Ling Han. Oleh karena itu, untuk mengaktifkan kekuatan suci semacam ini, Ling Han harus membayar harga yang sangat mahal. Aku mungkin hanya bisa menyerang 2 atau 3 kali, perkiraan Ling Han. Dan ini karena pedang iblis-iblis adalah alat berharga yang dia pelihara selama ini. Jika itu adalah orang lain, bagaimana mereka bisa mengaktifkan alat suci ketika mereka hanya berada di tingkat sungai abadi? Mereka tidak akan bisa melakukannya bahkan jika mereka disedot sampai kering. Ini berarti harus memilih, gumamnya. Kekuatan asal terbatas. Dia bisa memfokuskannya pada serangan atau pertahanan, dan tidak mungkin untuk menutupi kedua area tersebut. Kita akan lihat bagaimana situasinya. Jika ada jarak yang cukup, saya bisa menyerang sekali lalu segera menunduk kembali ke Menara Hitam, atau mengirimkan serangan mendadak begitu saya keluar dari Menara Hitam. Jika saya menjadi target orang suci, saya harus menggunakan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan untuk menyelamatkan diri. 2 hari lagi berlalu, dan waktu untuk bertemu dengan Wu Jue telah tiba. Jadi, Ling Han berangkat dengan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Mereka baru saja tiba, dan mendengar Wu Jue dengan marah berseru, "Kamu terlambat 30 menit." Dia sangat tidak puas dengan Ling Han. Dia melompat keluar, dan baru saja akan menunjuk Ling Han sebagai teguran ketika dia melihat Heavenly Phoenix Divine Maiden. Matanya tanpa sadar berbinar, dan dia merentangkan lengannya, berencana untuk berlari untuk memeluknya. Hei, hei, hei. Kamu bukan balita berusia 3 tahun, Ling Han memukul bocah itu pergi. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak memiliki ekspresi mesum di wajahnya, dia tidak akan begitu saja memukulnya. Sementara itu, ekspresi Heavenly Phoenix Divine Maiden menjadi jijik. Pemuda ini agak terlalu antusias, bukan, kakak? Ini aku, Wu Jue buru-buru memanggil, dengan ekspresi sedih. Kamu siapa? Heavenly Phoenix Divine Maiden berbalik untuk melihat Ling Han, dan Ling Han mengangkat bahu. Bocah ini sepertinya dia benar-benar mengenal mereka, dan sepertinya sangat membenci Ling Han. Tetapi dia tetap dekat dengan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Kami telah bertemu di Two Realm Battlefield, lanjut Wu Jue. Ling Han dan Heavenly Phoenix Divine Maiden menggelengkan kepala. Mereka sama sekali tidak ingat bertemu. Wajah Wu Jue memerah, dan dia akhirnya berseru, "Aku adalah anak kucing itu." Hah, Ling Han segera teringat. Pada saat itu, dia telah mengambil seekor binatang kecil, dan pada akhirnya menarik invasi pasukan dunia bawah. Situasinya hanya tenang ketika dia mengirim binatang kecil itu kembali ke dunia bawah. Dia telah menyimpulkan bahwa binatang kecil ini jelas bukan karakter yang sederhana. Ternyata, itu adalah putra seorang guru iblis. Tunggu, mengikuti garis pemikiran itu, Histeria Demon Master atau ibu anak nakal ini seharusnya memiliki garis keturunan dari binatang iblis, dan itulah mengapa dia mengambil bentuk anak kucing perak ketika dia masih muda. Dia hanya mengambil bentuk manusia ketika dia maju ke tingkat immortal. Ling Han tertawa keras, dan berseru, "Jadi itu kamu, cek-cek, sekarang setelah Anda bertemu dengan penyelamat Anda, datang dan ucapkan terima kasih." "Bukan kamu yang menyelamatkanku?" Wu Jue bergumam, lalu mulai coklat kekuningan. "Sister, saya memiliki Primordial Divine Fluid, dan Bright King Fruit, dan juga Clear Spirit Condensed Milk. Aku akan memberikan semuanya untukmu." Pria ini, jika Zhu Xuan melihat bagaimana pertunangannya ini benar-benar menyukai wanita lain seperti ini, dia mungkin akan menyerang dan memotongnya menjadi 2, dan kemudian mencabik-cabiknya. Akhirnya, dia akan menghancurkan tulangnya menjadi debu yang akan dia hamburkan ke laut. Heavenly Phoenix Divine Maiden menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Binatang kecil itu sangat lucu pada saat itu, tetapi sekarang dia telah menjadi Pan Asteriste. Dia benar-benar kehilangan semua minat. Akan lebih baik baginya untuk memiliki anak sendiri dengan Ling Han. "Ini barang bagus, kenapa kamu menolaknya?" Ling Han mengulurkan tangannya. "Serahkan." Sikap Wu Jue terhadap Ling Han sangat berbeda, dia sangat membencinya. "Ini bukan untukmu,
jangan mendekatiku. Ayo pergi, jangan membuat guru harus menunggu. Molly angkat bicara, nadanya netral dan sama sekali tidak ada emosi. Wu Jue sedikit takut pada Molly. Ketika dia angkat bicara, dia langsung bertingkah laku, seperti adik laki-laki yang biasa ditegur oleh kakak perempuannya. Mereka berangkat. Histeria Demon Master sedang menunggu di gunung. Dia adalah pria berbahu lebar. Dia mengamati Ling Han dan Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan kemudian memfokuskan matanya pada Ling Han. Matanya sedikit melebar. Dia seharusnya melihat fakta bahwa ada 11 formasi pembunuhan di tubuh Ling Han, yang bahkan membawa dia, seorang Master Iblis, sejumlah kejutan. Tapi emosi semacam ini hanya sedikit terlihat. Untuk Demon Master, semua keberadaan di bawah Genesis Tier adalah semut. Tentu saja, jika dia memiliki kesempatan untuk mengobrol dengan Hu Feng, dia tidak akan meremehkan Ling Han sejauh ini. Anak muda, kau menyelamatkan Juir lebih dari seabad yang lalu, dan aku belum membalas budi. Histeria Demon Master tersenyum. Dia tidak memiliki aura bahan suci, dan sangat berani dan tidak dibatasi. Apa yang kamu inginkan? Batu asal sejati, buah surgawi, pil surgawi, materi suci, apapun yang Anda katakan, saya akan memenuhi keinginan Anda. Ling Han tersenyum, tidak menjadi budak atau sombong, dan menjawab, Senior, saya membantu sebelumnya hanya karena saya tidak ingin melihat perang meletus antara dunia bawah dan alam abadi, dan tidak memiliki permintaan yang tidak masuk akal. Jadi, Anda tidak perlu mengingat ini, Senior. Histeria Demon Master berhenti, lalu tertawa keras. Sungguh pemuda yang baik. Ambisi Anda cukup jauh, dan Anda memiliki harga diri sendiri. Wu Jue menggumamkan sesuatu, tetapi karena suaranya sangat lembut, tidak ada yang mendengar apa yang dia katakan. Yang dibutuhkan Ling Han sekarang adalah obat-obatan suci, dan itu bukan hanya 1 atau 2, tetapi jumlah yang besar. Namun, itu sudah cukup bagus jika Demon Master bisa memberinya 1 atau 2. Bagaimana mungkin dia bisa memberinya uang dalam jumlah besar? Dengan demikian, dia mungkin juga membiarkan bantuan itu di sana. Siapa tahu, itu mungkin digunakan untuk tujuan lain di masa depan. Histeria Demon Master melambaikan tangannya dan mengumpulkan mereka berempat. Jalur emas muncul di bawah kakinya, dan itu melonjak menuju galaksi. Saat dia berjalan, galaksi tak berujung dengan cepat melintas di belakangnya. Meski begitu, dia masih berjalan selama sehari sebelum akhirnya tiba di Sea Space Planet. Ini berada di ujung lain dari Cold Cloud Planet. Jika tidak, itu tidak akan menyebabkan Demon Master berjalan begitu lama untuk mencapainya. Istana Iblis yang penuh kekacauan. Ling Han memandangi bangunan raksasa di depan mereka. Daripada menyebut ini istana, akan lebih tepat menyebutnya kota. Menguasai, sejumlah besar orang melihat jalur emas terbentang, dan keluar untuk menyambut mereka. Itu kamu, suara yang diteriakkan di telinga Ling Han. Ling Han berbalik untuk melihat, dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedih. Itu benar-benar dunia yang sangat kecil. Itu sebenarnya adalah Qi Huangji. Chapter 1555. Memerangi Qi Huangji lagi. Qi Huangji, keajaiban dari Netherworld. Dia memang tingkat raja yang sangat kuat, dan dalam pertempuran yang setara, dia sebenarnya mampu menekan Kaisar Utara dan Kaisar Batu. Namun, ketika mereka berada di hutan Sungai Gunung, Qi Huangji masih kalah dari Ling Han. Pada akhirnya, meskipun keuntungannya tidak berkurang karena itu masih meninggalkan bekas buruk pada pengalamannya. Dia telah memikirkannya selama ini, tetapi dengan alam abadi dan dunia bawah yang jauh satu sama lain, dia secara alami tidak mungkin mencari Ling Han lagi untuk pertempuran lain, dan menghapus penghinaan ini. Pada saat itu, Wu Jue telah hilang, dan Istana Iblis Chaotic telah mengerahkan banyak tenaga untuk melancarkan pencariannya. Belakangan, Wu Jue ditemukan, dan beberapa pohon muda yang menjanjikan juga telah dibawa kembali. Qi Huangji termasuk di antara mereka yang telah dibawa kembali.
Dia memang anak ajaib. Hanya dalam sedikit lebih dari 1 abad, dia sudah maju ke tingkat sungai abadi, dan bahkan telah mencapai ekstrim sedang. Bahkan di Akademi Seni Bela Diri Starsen, bakat alami semacam ini adalah salah satu yang terbaik. Qi Huangji tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan bertemu Ling Han di tempat ini. Yo, sudah lama sekali. Ling Han melambai pada Qi Huangji dan tidak khawatir bahwa rahasia dirinya dari alam abadi akan bocor. Histeria Demon Master jelas tahu siapa dia, namun dia tidak mengatakan apapun. Kemudian, selama Demon Master ini tidak bergerak, apa perlunya dia untuk mengambil hati orang lain? Qi Huangji mengatupkan giginya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ling Han akan sangat berani untuk benar-benar berlari ke dunia bawah. Selanjutnya, dia benar-benar berhasil dengan sempurna masuk ke dunia bawah. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, bahkan jika orang lain menunjuk ke Ling Han dan berseru bahwa dia adalah mata-mata dari alam abadi, dia tidak akan mempercayainya. Dia sangat ingin melompat dan melawan Ling Han sepuasnya, tetapi ketika dia melihat histeria Demon Master berdiri di samping, dia buru-buru berseru, "Tuan, orang ini dari alam abadi," dan telah menyembunyikan identitasnya dengan beberapa cara yang tidak diketahui. Apa? Mendengar kata-kata ini, mereka yang keluar untuk menerima semuanya menjadi pucat karena terkejut. Ini sebenarnya adalah mata-mata dari alam abadi. Ling Han terbatuk dan berkata, "Qi Huangji, kamu bisa makan apapun yang kamu suka, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu suka. Lihat saja aku. Bagian mana dari diriku yang terlihat seperti seseorang dari alam abadi? Jangan lupa, kita pernah bertemu sebelumnya di Two Realm Battlefield lebih dari 100 tahun yang lalu, dan bahkan bertarung. Jangan bilang kalau aku bahkan tidak bisa membedakan apakah kamu dari alam abadi atau dunia bawah." Qi Huangji mencibir. Ling Han memberi, "Oh. Apakah kamu berbicara tentang waktu yang hilang dariku?" Semua orang mendengar ini, dan sekali lagi meledak dalam keributan. Qi Huangji benar-benar tersesat. Tidak mungkin. Meski adik junior ini adalah pendatang baru, bakatnya memang mengejutkan. Dia telah diklaim sebagai Moli kedua, dan bahkan jika dia tidak bisa menjadi Master Iblis di masa depan, sangat mungkin dia bisa berkultivasi ke tingkat puncak dari Eternal River Tier, dan menjadi Demon Master. Di pengertian lain dari kata itu, tentunya tingkat kultivasi Ling Han lebih tinggi pada saat itu, dan dia menang atas dasar keunggulannya di tingkat kultivasi. Pasti itu. Qi Huangji tampak terhina sekaligus marah, dan berkata, "Itu karena tingkat kultivasi saya telah secara paksa diturunkan ke tingkat sungai gunung. Jika saya bisa menggunakan kemampuan penuh saya akan bisa menekan Anda dengan 1 jari." Semua orang tidak bisa membantu tetapi memasang ekspresi aneh. Mendengar nada yang Qi Huangji ucapkan kata-kata ini, jelas dialah yang memiliki keuntungan dalam tingkat kultivasi pada saat itu. Sial, siapa sebenarnya pemuda ini? Itu sangat luar biasa, bukan? Ling Han tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita berdebat." Namun Qi Huangji menderu dengan dingin. "Jangan berpikir untuk mengubah topik. Anda jelas dari alam abadi, namun masuk ke dunia bawah kami. Apa yang kamu rencanakan?" Histeria Demon Master akhirnya angkat bicara. "Karena dia telah memasuki dunia bawah kita, dan mendapatkan persetujuan dari peraturan dunia bawah kita, Ling Han adalah orang dari dunia bawah kita. Jangan pernah membicarakan topik ini lagi. Ini adalah keinginan dari Demon Master." Begitu kata-kata itu keluar, seluruh dunia akan mematuhinya. "Ya Tuan. Ya, Tuan Raja Iblis." Semua orang patuh dengan serius. Meskipun Qi Huangji menantang, dia hanya bisa mengangguk dengan patuh. Namun, Master Iblis hanya mengatakan bahwa tidak boleh ada masalah dengan identitas Ling Han sebelumnya, tetapi tidak mengatakan bahwa mereka tidak dapat melawannya. "Ling Han, ayo bertarung lagi." Qi Huangji melompat keluar. Dia sangat disukai dan dihormati oleh guru iblis histeria. Dengan demikian, dia bisa melakukan beberapa hal yang murid lain tidak berani, seperti mengeluarkan tantangan tepat di depan Demon Master. Kali ini, Demon Master tidak menghentikan mereka. Dia hanya tersenyum pada Ling Han dan berkata, "Lakukan pertempuran yang adil." Ling Han tahu apa yang dia maksud.
jika dia menggunakan upaya penuhnya, dengan 11 formasi pembunuhan yang diaktifkan pada saat yang sama, bahkan Molly akan mengalami sakit kepala, jadi apalagi Chi Huangji? Jadi, dalam pertempuran adil, formasi pembunuhan secara alami tidak dapat digunakan. Ini sebenarnya sangat tidak adil. Mampu menuliskan formasi pembunuhan karena Ling Han telah mengolah gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dan fisiknya cukup kuat. Kemampuan itu tidak datang begitu saja. Namun, Ling Han tidak keberatan. Dalam pertarungan yang setara, dia masih belum bisa menang, itu pasti lelucon. Baiklah, kita akan menjalani pertarungan yang adil, kata Ling Han sambil tersenyum. Kalau begitu ayo naik ke langit untuk berperang. Chi Huangji memimpin dalam menerjang ke angkasa. Ling Han dengan malas melayang ke langit juga. Dalam pertempuran yang setara, dia bahkan tidak menganggap serius peringkat 3 tingkatan raja, kecuali mereka berasal dari tanah terlarang dan membudidayakan teknik surgawi. Kalau tidak, mereka sama sekali tidak akan bisa mencocokkannya. Namun, jika itu benar-benar terjadi, dia akan mengaktifkan 11 formasi pembunuhan dan masih bisa menangani semuanya. Setelah membudidayakan teknik kultivasi tingkat tertinggi seperti gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, apakah dia masih tidak dapat menyingkirkan semua oposisi di tingkat budidaya yang sama? Lelucon apa, kakak? Minumlah biji melon. Ketika Wu Jue melihat bahwa kehadiran yang menjengkelkan telah pergi, dia buru-buru datang untuk menjilatinya, dan mereka yang menonton tindakannya benar-benar tercengang. Mereka belum pernah melihat tuan kecil mereka begitu bersemangat mencoba menarik perhatian seseorang. Bahkan bibir Raja Iblis bergerak-gerak. Orang ini tidak pernah bertindak begitu berbakti, bahkan padanya, semua orang berpaling untuk melihat Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan merasa bahwa meskipun wanita ini sangat cantik, dia tidak begitu cantik sehingga dia benar-benar bisa memikat pikiran dan jiwa. Setidaknya pasti ada 1 atau 2 yang bisa menyamai penampilannya di galaksi ini, jadi bagaimana mungkin dia menyebabkan tuan kecil mereka bertingkah seperti orang yang sama sekali berbeda. Namun mereka tidak tahu bahwa ketika Wu Jue masih kecil, itu adalah Heavenly Phoenix Divine Maiden yang telah merawatnya dengan baik, jadi kesan yang dia tinggalkan padanya secara alami sangat dalam. Bagaimana bisa sembarang wanita menggantikannya di dalam hatinya? Di langit, Chi Huangji memelototi Ling Han dengan dingin, ekspresinya serius. Lawan yang pernah dia bisa hancurkan sampai mati dengan 1 tangan ini benar-benar menyusulnya di tingkat kultivasi. Ini benar-benar tak terbayangkan. Dia telah mendapatkan bimbingan yang cermat dari seorang master iblis, dan ditambah dengan fakta bahwa keberuntungannya sendiri begitu tidak wajar sehingga dia bisa dengan mudah mengambil harta karun alam kemanapun dia pergi. Tidak terbayangkan bahwa Ling Han benar-benar berhasil menyusulnya. Di tingkat budidaya, berbagai pola iblis menyala di lengan Chi Huangji. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia tidak perlu takut pada siapapun dan dapat dengan mudah menekan lawan manapun dalam pertempuran yang setara. Dengan raungan tiba-tiba, dia menyerang Ling Han. Ling Han sangat santai. Bahkan jika dia tidak menggunakan formasi pembunuhan, hanya kekuatan pertahanannya bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh Chi Huangji. Bahkan jika dia tidak melawan, dan membiarkan Chi Huangji melelehkannya melalui kekuatan regulasinya, itu akan membutuhkan setidaknya beberapa hari yang baik untuk benar-benar mampu menyebabkan dia terluka. Dia mengangkat tangannya, dan beberapa pola menyala secara serupa. Yang aneh adalah bahwa itu bukanlah pola surgawi, dan juga bukan pola iblis. Sebaliknya, mereka tampaknya merupakan kombinasi dari keduanya. Namun dalam hal level, mereka terlihat lebih tinggi. Histeria Demon Master tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Kekuatan pola seperti itu secara alami akan runtuh pada pukulan pertama di matanya. Tetapi jika dia juga ditarik ke Eternal River Tier, maka pola iblis yang dia tunjukkan masih tidak bisa menandingi mereka. Bocah ini sangat aneh. Chapter 1556. Pemahaman menangkap Chi Huangji juga melihat ini. Alisnya berkerut sedikit, tetapi karena kepercayaan diri yang kuat yang dia miliki, dia bergegas ke depan tanpa rasa takut dan memulai serangannya. Sebelumnya,
Dia mengira dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menghapus penghinaan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ling Han benar-benar akan masuk ke dunia bawah. Dia pasti tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Hong, dia memberikan pukulan. Pola setan bersinar seperti teratai iblis yang bisa memutuskan langit. Ini adalah segel teratai setan, teknik yang telah ditemukan oleh Hysteria Demon Master. Ling Han menyambut serangan itu dengan tinjunya sendiri. Dalam pertempuran yang setara, dia tidak pernah mundur. Peng, suara keras terdengar, dan Qi Huangji dan Ling Han dikirim kembali terbang beberapa ratus meter karena benturan. Qi Huangji segera menunjukkan ekspresi percaya diri. Tidak ada banyak celah di antara mereka berdua dalam hal kekuatan. Mereka berdua peringkat 3 tingkatan raja, dan dalam hal peraturan, dia jelas lebih unggul dalam level. Tingkat tertinggi dari peraturan yang dapat diambil oleh Ling Han adalah yang paling ekstrim, paling rendah. Namun, fisik yang terakhir benar-benar terlalu kuat. Dia melakukan serangan langsung, dan tidak mengalami cedera sedikit pun. Orang aneh ini, bagaimana bisa dia memiliki fisik yang menakutkan? Qi Huangji mengertakkan gigi. Sebelumnya, dia sudah kalah sekali, dan sekarang dia masih harus menghadapi jurang pemisah yang besar di antara mereka, yang membuatnya merasakan depresi yang tidak bisa dia gambarkan. Ling Han menggelengkan kepalanya. Setelah menggabungkan regulasi dari dua alam, kecakapan bertarungnya pada level yang sama telah diperkuat lebih jauh setidaknya oleh bintang lain. Tetapi pemahamannya tentang regulasi dunia bawah belum menyusul. Ini berarti bahwa dia sama dengan berada di level ekstrim rendah dari Eternal River Tier, dan secara alami bukanlah tandingan lawan di level ekstrim menengah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki dalam waktu singkat, jadi dia tidak ingin melawan Qi Huangji untuk waktu yang lama, dan meningkatkan pemahamannya tentang peraturan dunia bawah dalam pertempuran. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Kakak Qi, pergi, Wu Jue menyemangati dia dari bawah. Dia tidak menginginkan apa-apa selain kehilangan Ling Han di depan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Heavenly Phoenix Divine Maiden menatapnya dengan ketidaksenangan, dan Pan Asteriste kecil itu segera menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah. Dia hanya bisa diam-diam mendukung Qi Huangji. Teratai setan mekar, dan semuanya terbunuh. Qi Huangji menembakkan kedua tinjunya, dan membentuk segel bunga teratai besar, yang menekan Ling Han, berniat untuk menekannya dengan paksa. Ling Han tersenyum tenang, dan menyalurkan Tide of the Ages dengan lambaian tangannya. Kerusakan, kerusakan, kerusakan. Ketika segel teratai iblis tiba di depan Ling Han, itu sudah sangat membusuk sehingga tidak ada yang tersisa, jadi semua kekuatannya secara alami hilang. The Tide of the Ages, teknik surgawi secara alami berasal dari alam surgawi, dan tempat seperti apa alam surgawi itu memiliki peraturan dunia bawah serta peraturan alam abadi. Jadi, meskipun Ling Han telah masuk ke dunia bawah, kekuatan Tide of the Ages-nya tidak melemah sedikit pun, karena itu tidak dibatasi oleh peraturan alam abadi. Dalam pertempuran yang setara, apakah teknik surgawi tidak cukup mengagumkan? Qi Huangji menganga karena terkejut. Segel teratai setan adalah teknik rahasia terkuat yang dia kuasai saat ini, tetapi teknik yang begitu kuat tidak berhasil menunjukkan sedikit pun kekuatan di depan Ling Han. Bagaimana dia bisa menerima itu? Bukan hanya dia, bahkan mata Hysteria Demon Master sedikit menyipit, menunjukkan sedikit keingintahuan. Karena itu adalah teknik yang dia ciptakan, dia secara alami akrab dengannya. Tapi dalam pertarungan yang setara, itu benar-benar tersebar dengan mudah. Ini benar-benar tak terbayangkan. Apakah kita melanjutkan? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Apakah itu kekuatan fisiknya atau Tide of the Ages? Dia sudah berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Huangji, ayo turun. Hysteria Demon Master tiba-tiba angkat bicara. Qi Huangji buru-buru turun, dan setengah berlutut, dia berkata, "Ya, guru." Dia tahu bahwa ini adalah tuannya yang memberinya jalan keluar dari situasi tersebut. Kalau tidak, jika dia dipaksa untuk mengaku kalah di depan umum seperti ini, dia tidak akan tahan. Ling Han juga tidak melangkah terlalu jauh. Dia perlahan turun juga. Segera, Heavenly Phoenix Divine Maiden mendekatinya, dan memberinya senyuman manis. Di depan orang luar,
wanita galak ini masih sangat menjaga harga diri Ling Han. Sementara itu, Wu Jue cemberut seolah seseorang telah merebut mainan kesayangannya. "Molly, atur akomodasi mereka," kata guru iblis histeria. "Dimengerti." Molly membungkuk sedikit. Dengan kepakan lengan histeria Demon Master, jalur emas menyebar. Dia sudah memasuki kota. Hal-hal sepele dalam mengatur akomodasi tamu-tamunya adalah sesuatu yang tidak perlu dia pedulikan. Tetapi memiliki yang terkuat di antara murid-muridnya yang membuat pengaturan dengan jelas menyatakan perhatiannya terhadap Ling Han. Dengan begitu, wajar jika setiap orang harus memperlakukan Ling Han dengan baik. Molly memimpin Ling Han dan rekannya ke Istana Iblis Chaotic. Ini sebenarnya adalah kota besar, dan mengatur halaman untuk mereka berdua secara alami adalah masalah kecil. Molly sangat dingin, dia pergi dengan cepat setelah membuat pengaturan untuk mereka. Ling Han dan Heavenly Phoenix Divine Maiden keduanya masuk ke Menara Hitam, meminta permaisuri untuk membiarkan mereka memiliki dua tempat, dan mereka terus memahami peraturan dalam isolasi. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Ling Han dan permaisuri membuka mata mereka pada saat yang sama, dan saling tersenyum. Mereka telah meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan ke tingkat yang sesuai dengan tingkat kultivasi mereka sendiri, dan telah berhasil menggabungkan peraturan dari dua alam. Kecakapan bertempur mereka semakin meningkat. Namun, Heavenly Phoenix Divine Maiden jauh lebih rendah. Warisan dari Raja Phoenix hanya memungkinkan dia untuk berkultivasi dengan mudah di alam abadi, dan tidak membantunya di dunia bawah. Untungnya, dengan pohon reinkarnasi, serta berbagai jenis pil alkimia, tingkat peningkatannya sebenarnya juga tidak dianggap lambat. Hanya saja dia tidak bisa dibandingkan dengan Ling Han dan permaisuri. Ling Han menghela napas. Setelah menggabungkan regulasi dari dua alam, meskipun kekuatan pertempuran kita telah menjadi lebih kuat, tingkat kemajuan kita di tingkat kultivasi telah melambat setidaknya setengahnya. Harus memahami peraturan dunia bawah dan alam abadi pada saat yang sama secara alami berarti bahwa mereka harus mencurahkan lebih banyak waktu. Dan dengan itu, waktu di mana dia bisa menekan permaisuri akan datang jauh kemudian. Namun, ini masih karena dia memiliki menara hitam, dan masih ada peraturan alam abadi di dalamnya. Jika tidak, mereka hanya akan dapat maju ke depan hanya dengan satu kaki saat ini, meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan dunia bawah saja, dan menyelesaikan pemahaman mereka tentang peraturan alam abadi hanya ketika mereka kembali ke alam abadi di masa depan. Permaisuri tersenyum indah, dan memeluk kepala Ling Han, membiarkan kepalanya berbaring di dadanya yang melimpah. Tidak dapat dipungkiri bahwa Ling Han akan meraba-raba dan mengambil sedikit keuntungan darinya, tetapi dia tidak berani melangkah terlalu jauh, atau dia tidak akan dapat menahan diri untuk tidak menekannya. Untungnya, kemajuan permaisuri masih yang tercepat, dan dia sudah hampir mencapai ekstrim tinggi. Dia keluar dari menara hitam, dan permaisuri terus berkultivasi dengan sungguh-sungguh di dalam menara hitam. Untuk memenuhi keinginan Ling Han, dia tidak ingin berhenti berkultivasi bahkan untuk sesaat. Orang itu keluar, Wu Jue bertanya. "Ya, Tuan Kecil," seorang murid menjawab. "Bagus, sudahkah kamu membuat semua pengaturan? Suruh mereka semua pindah malam ini." Wu Jue bertepuk tangan, tampak sangat bersemangat. "Saya tidak akan percaya, ketika suster melihat bagaimana pria itu memanjakan dirinya dalam pesta pora. Mari kita lihat apakah dia masih menyukainya." Molly menyilangkan lengannya di dada di satu sisi, dan menuangkan air dingin ke antusiasmenya. "Jika Anda menyukai seseorang, Anda akan memiliki kepercayaan yang cukup padanya. Anda tidak akan berhasil." "Molly, kenapa kamu harus memukulku?" Wu Jue bertanya dengan tidak senang, dan kemudian dia memberikan dorongan untuk dirinya sendiri. "Saya pasti akan berhasil. Saya ingin menunjukkan kepada suster wajah asli pria itu." "Hoho." Molly memakai senyum palsu. Wajahnya itu praktis tidak berubah. Wu Jue memutuskan untuk mengabaikannya. Dia telah berpikir keras selama beberapa bulan, dan baru kemudian dia menemukan rencana brilian ini. Bagaimana bisa gagal, bertindak sesuai rencana? "Saya pribadi akan mengamati malam ini," dia berpikir sejenak, dan kemudian tanpa sadar tersenyum bodoh.
Saat suster sedih, aku akan pergi dan menghiburnya, dan dia akan memelukku seperti dulu. Molly tanpa sadar tidak bisa berkata-kata. Anda berencana untuk menghiburnya, dan tetap ingin dia memeluk Anda. Seperti yang diharapkan, kamu belum dewasa sama sekali. Chapter 1557. Kompensasi. Ling Han duduk di halaman rumahnya. Dia sedang memikirkan beberapa hal. Memasuki dunia bawah adalah sesuatu yang terpaksa dia lakukan. Dia tidak ingin terus-menerus diburu oleh satu, atau bahkan seluruh kelompok, orang suci. Sekarang dia telah memasuki dunia bawah, dia harus membuat beberapa rencana dan memutuskan tindakan selanjutnya. Rencana yang tidak berubah selamanya secara alami meningkatkan kemampuannya sendiri. Mencapai ketinggian ini di tingkat kultivasi, bahkan jika dia adalah kaisar alkimia, dan dapat menelan pil alkimia bermutu tinggi seperti permen, kemajuannya melalui tingkat budidaya akan tetap sangat lambat. Melalui rute biasa, dia akan membutuhkan setidaknya 100 tahun sebelum dia bisa naik satu level subminor. Ini jelas terlalu lambat. Hanya maju ke tingkat kejadian akan membutuhkan lebih dari 1000 tahun, apalagi ledakan ke alam surgawi, yang akan membutuhkan dia untuk menjadi orang suci yang agung, setidaknya orang suci agung yang telah menggabungkan peraturan dari dua alam. Jika dia ingin meningkatkan kecepatan, itu akan membutuhkan dukungan obat suci, tapi seberapa langkah herbal hebat seperti itu? Jika aku bisa menyapu tanah terlarang, aku yakin setiap tanah terlarang akan memiliki 1 atau 2 herbal hebat seperti itu, setidaknya. Tapi masalahnya adalah tanah terlarang memiliki raja suci yang berjaga, dan jika aku memiliki kemampuan untuk menyapu tanah terlarang, mengapa aku membutuhkan obat suci? Ling Han gelisah. Bisakah saya menciptakan situasi di mana semua orang suci akan meninggalkan tanah terlarang, kemudian saya akan dapat memanfaatkan krisis ini? Akankah situasi seperti itu muncul? Mengesampingkan itu dulu, selain meningkatkan kemampuan saya sendiri, ada pedang iblis-iblis. Aku harus bekerja keras untuk meningkatkannya ke level 18,19 dan 20. Dan jika ada cukup bahan suci kelas atas, itu bahkan bisa menjadi alat surgawi. Mata Ling Han berbinar. Jika pedang iblis-iblis bisa mengambil langkah itu, dia akan benar-benar tak terkalahkan di dunia bawah dan alam abadi. Bahkan jika lawannya adalah Raja Suci, dia bisa membunuhnya dengan satu serangan. Ini masih bisa dianggap sebagai rencana. Tetapi untuk mendapatkan begitu banyak bahan suci tampaknya lebih sulit daripada mendapatkan obat suci. Ling Han menghela napas. Semakin jauh seseorang berjalan di jalur kultivasi, jalannya akan semakin curam dan sempit. Tidak hanya seseorang harus bekerja keras untuk menaklukkan puncak yang berbahaya, dia juga harus bersaing dengan mereka yang berada di jalur yang sama karena jalur ini tidak dapat menampung terlalu banyak orang. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan meminta Hysteria Demon Master untuk melihat apakah ada cara untuk secara gila-gilaan meningkatkan tingkat akumulasi kekuatan asal. Saya memiliki pohon reinkarnasi, jadi pemahaman tentang kultivasi bukanlah masalah, dan masalah terbesar bagi orang lain telah terselesaikan dalam kasus saya. Peng, peng, peng. Tepat ketika Ling Han tenggelam dalam pikirannya, ketukan terdengar di pintu utama. Ling Han terganggu dan menggunakan kekuatan asal untuk membuka pintu. Dia melihat seorang wanita yang sangat cantik sedang berdiri dengan cantik di ambang pintu. Matanya melirik ke arahnya, bibirnya melengkung menggoda dan dipenuhi dengan keanggunan yang memikat. "Kakak Han," wanita ini segera bergegas masuk, dan sepertinya dia akan menerkam kepelukan Ling Han. Tetapi ketika matanya menyapu sekeliling dan menemukan bahwa Ling Han sendirian, dia tiba-tiba berhenti. Dengan tergesa-gesa, dia berteriak dengan keras, "Saudara Han, kakak Han." Dia menelepon 2 kali berturut-turut dengan cepat seolah-olah dia dengan sengaja memanggil namanya agar orang lain mendengarnya. Ling Han bingung pada awalnya, dan kemudian dia tersenyum. "Wu Jue mengirimmu." Wanita itu terkejut, dan kemudian dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dengan senyuman yang memikat, dia berkata, "Saudara Han, apa yang kamu katakan? Aku secara khusus datang untuk mengembangkan hubungan denganmu karena aku menyukaimu." Dia menjawab pertanyaan Ling Han,
dan kemudian dengan lantang berteriak, "Saudara Han, kakak Han." Ling Han menggelengkan kepalanya. Wu Jue ini benar-benar masih kecil. Dia berpikir bahwa hanya karena dia menggunakan tipu muslihat feminin untuk membuat pertunjukan, dia akan mampu membuat celah antara dirinya dan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Ini benar-benar gagasan yang naif dari seorang anak. Dia juga tidak menghentikannya. Dia ingin melihat tipuan apa yang sedang dilakukan Wu Jue. Tak lama kemudian, ketukan lain terdengar di pintu. Ling Han kembali membuka pintu dengan kekuatan asal, dan wanita lain yang lembut dan menawan masuk. "Kakak Han." Dia juga memanggil dengan lembut. Matanya menyapu wanita pertama, dan melihat ekspresi aneh di wajahnya, dia tidak bisa tidak melihat sekeliling. Ketika dia tidak menemukan targetnya yang lain, dia hanya bisa terkejut. Hanya ada pemeran utama pria di sini, jadi bagaimana dia bisa membuat pertunjukan itu berlanjut? Ling Han tersenyum, dan bertanya, "Kamu juga mengagumi aku, dan dengan demikian datang menawarkan dirimu untuk tempat di tempat tidurku?" Wanita kedua tersipu, sedikit malu dan marah di matanya, tapi dia tidak marah. Dia hanya mengangguk sangat sedikit. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Kalau begitu untuk apa kau berdiri? Cepat buka pakaian, waktu tidak ternilai harganya, jadi jangan sia-siakan." Kedua wanita itu sangat terkejut. "Apakah kamu cabul sialan? Anda benar-benar berniat untuk mengadakan pertunjukan tepat di tengah halaman, dan Anda bahkan ingin memiliki dua pasangan sekaligus, tidak tahu malu, penjahat? Melihat kalian berdua sangat pemalu, sepertinya aku harus mengambil langkah pertama." Ling Han bergerak, dan kedua wanita itu langsung berteriak dengan nyaring. Mereka ingin kabur, tapi bagaimana mungkin mereka bisa lolos dari genggaman Ling Han? Dia hanya menekan sekali, dan pergerakan kedua wanita itu disegel. Saat mereka menyaksikan Ling Han semakin mendekat, tatapannya menyimpang, kedua wanita itu memucat ketakutan. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi, dan berkata, "Kami sama sekali tidak mengenal Anda, tuan kecillah yang membuat kami datang ke sini." Ling Han terkekeh, melihat ke salah satu sudut, lalu berseru, "Kemari dan bawa mereka kembali." Wu Jue saat ini bersembunyi di puncak menara tinggi yang jauh. Ketika dia melihat tatapan Ling Han diarahkan padanya, dia buru-buru menundukkan kepalanya, seolah-olah selama mereka tidak melakukan kontak mata, itu tidak dihitung karena dia telah ketahuan. Molly menggelengkan kepalanya. Kapan tuan kecil ini akhirnya tumbuh? Bukan hanya pertumbuhan fisik, tetapi juga kematangan spiritual dan mental. Dia melompat keluar, dan turun ke halaman Ling Han. "Maaf, kamu harus melihatnya," katanya dengan tenang. Ling Han dengan tersenyum berkata, "Itu hanya anak kecil." Meskipun Wu Jue telah bersembunyi sangat jauh, telinganya menusuk tinggi, dan dia saat ini mendengarkan mereka. Ketika dia mendengar itu, dia tidak bisa menahan asap. Dia bukan anak kecil. Molly melambai pada kedua wanita itu, dan berkata, "Pergi, terima kasih Mo." Mereka juga tidak tahu apakah Molly laki-laki atau perempuan. Biasanya, mereka tidak punya kesempatan untuk menyapanya. Molly tidak melihat mereka lagi, tapi malah mengarahkan pandangannya pada Ling Han, dan berkata, "Tuan kecil masih muda, jadi dia tidak bisa dihindari karena tindakannya yang terburu-buru. Untuk memberi kompensasi kepada Anda, saya punya saran. Sebulan lagi, Pegunungan Naga Laut akan dibuka, dan kami dapat memberi Anda tempat masuk." Ling Han tersenyum, dan bertanya, "Dan apakah Ocean Dragon Mountains itu situs kuno, dan memiliki manfaat besar bagi mereka yang berada di bawah Genesis Tier?" Kata Molly dengan tenang. "Situs kuno ini tidak terletak di Aurora Galaksi, dan berada di bawah otoritas gabungan lebih dari selusin Master Iblis. Selain itu, kuota masuk sangat terbatas. Bahkan untuk Istana Iblis Chaotic kami, hanya 10 orang yang diizinkan masuk." Dari kata-kata ini, terbukti seberapa banyak ucapan yang dimiliki Molly di Istana Iblis Chaotic. Hanya 10 orang yang diizinkan masuk, dan dia dapat meninggalkan satu tempat dari 10 untuk Ling Han tanpa berkonsultasi dengan orang lain. "Baiklah. Bagaimanapun, saya bebas, jadi saya akan pergi melihatnya." "Oh, benar." Ling Han berhenti. "Bukankah Lord Hysteria mampu menciptakan alat dewa spasial?
jangan beritahu saya bahwa orang tidak dapat disimpan dalam alat dewa spasial dan kemudian dibawa ke situs kuno. Molly menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Jika alat dewa spasial secara paksa melakukan perjalanan ke beberapa dunia kecil, itu akan menyebabkan alat dewa runtuh. Jadi begitulah adanya. Ling Han mengangguk secara internal. Menara hitam jelas merupakan alat surgawi, dan itu mungkin kualitas terbaik di antara alat surgawi juga. Jadi, pembatasan semacam ini tidak berpengaruh padanya. Jika tidak, menara hitam akan lama hancur beberapa lusin hingga lebih dari 100 kali dengan jumlah alam misteri yang dia masuki sebelumnya. Kami akan berangkat 3 hari kemudian. Molly meninggalkan kata-kata ini dan pergi. Chapter 1558. Orang tak diundang. Molly, kamu benar-benar terlalu luar biasa. Wu Jue segera menyusul Molly. Saat orang itu pergi ke pegunungan naga laut, aku akan bisa sendirian dengan suster. Aku pasti akan berhasil meyakinkannya untuk meninggalkan pria sialan itu. Molly menatapnya tanpa emosi. Untuk perjalanan ke Ocean Dragon Mountains ini, kamu juga ikut. Apa? Wu Jue tertegun, dan kemudian berulang kali menggelengkan kepalanya. Aku tidak pergi, saya masih muda. Jadi akan lebih baik saya berkultivasi dengan sungguh-sungguh di sini. Pegunungan naga laut hanya dibuka sekali setiap beberapa juta tahun. Lain kali dibuka, Anda sudah berada di tingkat sungai abadi, kata Molly. Untuk kesempatan Ocean Dragon Mountains, semakin awal Anda pergi, semakin baik bagi Anda. Saya tidak mau. Wu Jue mulai bertindak tanpa malu-malu. Saya berhasil menarik orang itu pergi setelah begitu banyak kesulitan. Saya ingin sendirian dengan suster. Saya tidak meminta pendapat Anda. Aku sedang memberitahumu, kata Molly dingin, tidak memberikan wajah sedikit pun pada tuan kecil ini. Saya akan berbicara dengan ayah. Wu Jue berseru dengan marah. Ho. Molly memasang senyum palsu. Jelas sekali, Wu Jue gagal. 3 hari kemudian, dia muncul di daftar nama 10 orang. 10 orang yang masuk adalah Ling Han, Molly, Wu Jue, Ji Huangji, dan 6 murid berbakat luar biasa lainnya. Sebenarnya, Molly tidak akan bisa mendapatkan banyak manfaat dengan masuk ke pegunungan naga laut lagi. Dia masuk sebagai pelindung, untuk melindungi adik perempuan dan adik laki-lakinya. Ling Han tidak diterima dengan hormat, karena dia, orang luar, sebenarnya telah menempati satu tempat masuk ke pegunungan naga laut. Ini adalah sesuatu yang murid-murid seperti mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya untuk akhirnya dicapai. Dan dalam kasusnya, dia mendapatkannya pada saat dia datang. Dan dia adalah orang luar pada saat itu. Tapi ini adalah sesuatu yang secara pribadi telah diputuskan oleh Molly, dan Tuan Iblis Master juga tidak setuju. Bagaimana mungkin mereka berani mengatakan hal lain? Master Iblis histeria mengawal mereka secara pribadi. Jika mereka naik kapal luar angkasa, itu akan memakan banyak waktu. Jalur emas terbentang, dan dengan kibasan lengan histeria Demon Master, dia mengumpulkan semuanya 10 dan melakukan perjalanan ke galaksi. Jarak kali ini lebih jauh. Setelah 17 hari penuh, mereka akhirnya sampai di planet yang tandus dan sunyi. Ini adalah planet yang mati. Tidak ada ki spiritual, tidak ada kehidupan. Namun di sanalah pegunungan naga laut berada. Pada saat ini, tidak hanya satu guru iblis yang datang. Jenis keberadaan yang kuat ini masing-masing merupakan pusat alam semesta dan sangat mempesona. Histeria Demon Master pergi untuk menyapa sesama elit ini, dan para junior juga berkenalan satu sama lain. Beberapa dari mereka bahkan menjadi rival. Molly, sudah berapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu? Seorang pria berjalan. Dia terlihat sangat muda, tapi seharusnya sudah berumur beberapa puluh juta tahun. Namun, tingkat kultivasinya terlalu tinggi, sudah di tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi, sehingga penampilannya masih terlihat sangat-sangat muda. Molly menatapnya secara alami dan menganggukkan kepalanya. Dia telah menyapanya. Anda dan saya telah bertengkar 7 kali.
Anda telah menang 4 kali, dan saya menang 3 kali. Mengapa kita tidak melawan yang ke-8 kalinya sekarang? Saya juga harus menarik skor untuk mengikat 4 lawan 4, kata pria ini, wajahnya dipenuhi dengan keyakinan mutlak. Mampu bertarung dengan Molly 7 kali, dan yang lebih kuat di antara mereka berdua praktis ragu-ragu. Dia memang sangat kuat. Nama orang itu adalah Zuba, tapi kita semua memanggilnya Zuba. Wu Jue mengambil peran sebagai komentator atas inisiatifnya sendiri. Konon setelah pertama kali Molly mengalahkan Zuba, dia mulai mengejar Molly. Selain dia, tidak ada orang lain yang telah bertarung sebanyak 7 kali dengan Molly. Molly keren, tidak menerima atau menolak tantangan itu. Zuba sebenarnya tidak terlalu ingin memulai perkelahian dengan Molly. Dia hanya ingin menggunakan kesempatan itu untuk berbicara dengannya. Sekarang setelah tujuan ini tercapai, dia secara alami tidak akan agresif, dan malah menjadi sangat rendah hati. Beberapa hari kemudian, lebih banyak Demon Master tiba. Satu demi satu, jalur emas terbentang. Mereka semua mengawal junior dan murid mereka sendiri. Master Pedang Iblis Tuan juga telah tiba. Selain Zhu Xuan, ada 9 murid lainnya, dan tidak ada satupun tempat masuk yang terbuang percuma. Ketika Zhu Xuan melihat Ling Han, dia tidak bisa tidak terlihat terkejut, tetapi ketika matanya tertuju pada Wu Jue, dia tanpa sadar mendengus dingin, dan dengan bangga memalingkan wajahnya. Pada hari sebelum Pegunungan Naga Laut dibuka, semua Master Iblis telah tiba. Dikatakan bahwa Pegunungan Naga Laut dicurigai mengandung kekuatan pada tingkat iblis hitam, dan dengan demikian setiap kali dibuka, harus ada Master Iblis secara pribadi di sana untuk berjaga-jaga. Di Netherworld, Master Iblis secara alami juga dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Heaven, Earth, Black, dan Yellow Demons. Heaven Demon setara dengan Saint King, dan Yellow Demon setara dengan Small Saint. Hysteria Demon Master dan yang lainnya semuanya adalah Yellow Demons, dan masih tidak bisa masuk ke Ocean Dragon Mountains dan menekan segalanya. Selanjutnya, jika mereka masuk, itu akan menghasilkan serangan balik yang kuat dari Pegunungan Naga Laut. Pada tahun-tahun sebelumnya, itu bahkan menyebabkan kematian seorang guru iblis, jadi tidak ada guru iblis lain yang berani masuk lagi sekarang. Ketika orang di bawah level Master Iblis masuk, mereka tidak akan memperingatkan kekuatan ini. Sepertinya mereka terlalu lemah, jadi tidak bisa diganggu untuk berurusan dengan mereka. Ada total 17 Demon Master, dan 170 orang masuk. Beberapa dari mereka adalah elit mapan, dan bahkan hanya selangkah lagi untuk menjadi Master Iblis sendiri, seperti Molly. Ada juga pemula yang lengkap, seperti Wu Jue. Dia baru berusia lebih dari 100 tahun, dan kepribadiannya bahkan lebih kekanak-kanakan. Suatu hari berlalu, dan ketika matahari terbit dari ufuk tanah tandus, terdengar keributan yang keras. Sebuah puncak gunung menembus tanah. Yang mengejutkan adalah fakta bahwa ada lautan yang mengelilingi puncak gunung ke segala arah. Itu melayang di udara, dan tidak ada setetes air pun yang jatuh. Puncak gunung ini tidak terlalu tinggi, tingginya hanya beberapa ratus meter. Lautannya juga tidak terlalu luas, tetapi hanya terlihat mengamuk dengan hebat. Sebenarnya, lebarnya hanya beberapa ribu meter. Tetapi kenyataannya adalah ketika seseorang melangkah ke tempat khusus ini, pegunungan akan menjadi tinggi tanpa akhir, dan lautan juga akan menjadi luas tanpa batas. Dikatakan bahwa hanya menyeberangi lautan saja sudah cukup untuk menyebabkan 90% orang enggan menyerah, dan di antara 10% sisanya, tidak pernah ada satu orang pun yang berhasil naik ke puncak. Dari luar, ada kuil biru jernih di puncak gunung. Secara samar-samar, seseorang bisa melihat patung batu naga sejati berjongkok di atasnya, dan itulah mengapa itu dinamai Pegunungan Naga Laut. Ini adalah alam misteri Pegunungan Naga Laut. Sepertinya itu bisa dimasuki dari segala arah, tapi bukan itu masalahnya, karena mereka hanya akan menabrak dinding yang tak terlihat. Jika seseorang ingin masuk, mereka hanya bisa melewati pintu utama. Itu adalah pintu melengkung yang tingginya sekitar 3 meter, dan ada beberapa naga sejati yang diukir di tiang pintu. Cepat masuk, kalian semua punya waktu 3 tahun,
kata salah satu Demon Master. Semua orang baru saja akan bergerak ketika mereka melihat jalur emas terbentang. Siu, dalam sekejap, 6 orang lainnya muncul. Ada seorang lelaki tua yang tampaknya berusia 60-an atau 70-an, dan yang lainnya semuanya adalah orang-orang muda, di puncak masa mudanya dan penuh dengan vitalitas. 17 Demon Master semuanya menyipitkan mata mereka. Mereka adalah penguasa galaksi di daerah sekitar ini, dan mereka secara alami mengetahui semua elit di daerah itu, tetapi mereka sama sekali tidak akrab dengan lelaki tua ini. Tapi kebetulan dia juga seorang Demon Master, dan yang sangat kuat dalam hal itu. Dia bisa dianggap sebagai jagoan besar di antara Yellow Demons. Tempat yang bagus untuk keberuntungan. Saya kebetulan lewat, dan benar-benar menemukan pembukaan situs bersejarah. Guru iblis yang baru tiba, lelaki tua itu, sambil tersenyum berkata, dengan kebetulan seperti itu, ini adalah takdir yang telah ditentukan sebelumnya. Anda semua harus masuk dan mencari keberuntungan Anda sendiri. Iya, tetua ke-6, kelima anak muda itu mengangguk dengan hormat. Tunggu, histeria Demon Master angkat bicara. Teman, sebagai tamu, kamu melampaui batasanmu. Chapter 1559. Kuat yang tak terbayangkan, Master Iblis tua memandang histeria Demon Master, menyapu matanya ke arah Master Iblis lainnya, dan baru kemudian dia berkata, kalian semua juga keberatan? Master Pedang Setan Tuan mengambil langkah maju, dan menyatakan, orang luar tidak diterima di sini. Ho ho, Master Iblis tua terkekeh, dan berkata, jika kalian semua memiliki kemampuan untuk mengejarku, tentu saja aku akan pergi. Jika tidak, tutup saja mulutmu. Semua Demon Master memelototi lelaki tua itu, mata mereka mengeluarkan rasa dingin yang mengancam. Sebagai orang luar, Anda benar-benar berani menjadi sombong? Datang dan lawan aku, orang tua itu menyatakan dengan mengancam, bertindak sangat bangga. 5 anak muda yang dibawanya juga menyilangkan tangan di dada. Melihat ekspresi arogan di wajah mereka sepertinya tidak menganggap serius siapapun, bahkan para Master Iblis ini. Ini adalah keunggulan yang terpancar dari tulang mereka. Sebuah pikiran melintas di kepala Ling Han, sikap seperti ini sepertinya sangat familiar. Master Pedang Setan Tuan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan melambaikan tangan. Kilatan cahaya pedang menebas orang tua itu. Kilatan cahaya pedang ini panjangnya hanya sekitar 1 kaki, dan terlihat sangat biasa. Tapi bagaimana mungkin serangan Demon Master bisa menjadi sesuatu yang biasa? Orang tua itu tersenyum tipis, dan menekan tangannya. Dia telah menggenggam kilatan cahaya pedang di tangannya, dan dengan remasan, cahaya pedang itu secara paksa dilenyapkan, dan tidak menimbulkan gelombang sama sekali. Melihat pemandangan ini, semua Demon Master menunjukkan ekspresi terkejut. Master Pedang Iblis Tuan jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia termasuk dalam kategori kelas atas di antara setan kuning. Bahkan serangan biasa memiliki kekuatan yang menakjubkan, namun itu dibubarkan dengan cara yang santai. Kemampuan orang tua itu sangat dalam. Jika mereka memulai pertarungan hidup dan mati dengan elit semacam ini, bahkan jika ke-7 dari mereka menggabungkan kekuatan, mungkin saja dia bisa membunuh 1 atau 2 dari mereka dalam prosesnya. Siapa yang rela mati ketika mereka telah mencapai ketinggian Demon Master? Orang tua itu telah menggunakan kemampuannya untuk membuktikan bahwa dia memang berhak berdiri di sini. Hoho, untuk orang-orang dengan level kami, menggunakan kekerasan terlalu jauh di bawah status kami. Mengapa kita tidak mengizinkan junior kita untuk bertukar beberapa gerakan? Seorang guru iblis wanita berbicara. Dia adalah seorang wanita tua, dan tangannya memegang tongkat jalan berwarna merah tua. Dia tampak seperti wanita tua yang suka mengelak. Tapi tongkat ini adalah Seintul, dan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Ketika Demon Master lainnya mendengar ini, mereka semua mengangguk. Di antara murid dan junior mereka ini, ada beberapa eksistensi yang sangat mengesankan, seperti Molly dan Zuba. Mengizinkan mereka untuk saling berhadapan dalam pertempuran akan memungkinkan pertempuran dilakukan dengan cara yang terkendali,
dan juga memungkinkan orang luar ini mundur dengan sukarela. Orang tua itu tampak acuh tak acuh, dan hanya menunjukkan senyuman yang dalam. Dia secara alami tahu dengan jelas garis pemikiran para master iblis ini. Dia berbalik dan berkata, "Moer, pergi dan cari petunjuk dari orang-orang ini." Ya, tetua ke-6, seorang pria muda keluar. Dia sangat tampan dan memiliki kulit yang sangat cerah, tetapi ada kilau keemasan yang samar di kulitnya. Dia mengamati banyak anak muda yang berkumpul di sini sambil tersenyum dan berkata, "Saya Tan Mo. Siapa yang akan berdebat dengan saya?" Master pedang iblis Tuan dan para elit lainnya berhenti sebentar dan kemudian berbicara. "Molly, Sword Dao, Yun He, itu akan menjadi kalian bertiga. Kirimkan juga 3 orangmu," kata Histeria Demon Master kepada orang tua itu. Orang tua itu hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu. 1 orang sudah cukup. Anda ingin bertanding 1 lawan 3. Harus diketahui bahwa Molly, Zuba, dan Yun He adalah elit terkuat dari tingkat Sungai Abadi, dan semuanya telah membentuk lebih dari 1 juta bintang. Jika bukan karena fakta bahwa peraturan tingkat kejadian terlalu sulit untuk dipahami, mereka akan menjadi master iblis sejak lama." "Aku akan pergi dulu," kata Zuba. Dia juga memiliki harga dirinya sendiri, dan tentu saja tidak akan mau menggabungkan kekuatan dengan orang lain. Tan Mo acuh tak acuh, dan berkata, "Ayo bergerak." Dia bertingkah sangat tenang, seperti sedang memberikan bimbingan kepada seorang antek. Kemarahan muncul di hati Zuba. Dia mengambil langkah maju, dan melepaskan pukulan dari jauh. Ada banyak sekali Demon Master yang hadir, jadi sama sekali tidak perlu baginya untuk menjadi pendiam. Dia menggunakan kemampuan penuhnya dalam gerakan pertamanya, dan tidak perlu khawatir gelombang buntut dan kejut akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Tan Mo menekan telapak tangan dengan ringan, dan sungai keperakan tiba-tiba muncul. Beberapa bintang hancur di dalamnya, menghadirkan pemandangan yang menakutkan. Ini tidak biasa seperti pemandangan yang menakutkan, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Itu menimbulkan gelombang yang bisa menghancurkan dunia, dan mereka meledak menuju Zuba. Zuba tidak berani menerima serangan ini secara langsung, dan buru-buru melompat, menghindari pukulan ini. Bahkan Demon Master tercengang. Bagaimana kekuatan orang ini bisa begitu kuat? Berapa banyak bintang yang dia bentuk? Meskipun Eternal River Tier dapat membentuk bintang yang tak terhitung jumlahnya secara teoritis, ini hanyalah teori. Sebenarnya, sekali seseorang telah membentuk lebih dari 1 juta bintang. Karena dia belum membuka batas atas level kultivasinya, membentuk setiap bintang tambahan sangatlah sulit, dan itu akan menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Bahkan bagi mereka yang sekuat Molly dan yang lainnya, mereka hanya membentuk sekitar 1.100.000 bintang. Ini adalah batas atas yang diakui publik. Tidak peduli betapa anehnya Anda hanya akan mencapai titik ini dan tidak lebih dari itu. Lalu, bagaimana mungkin Tan Mo memiliki kekuatan yang luar biasa? Tan Mo mengambil inisiatif menyerang. Dia hanya menyerang dengan serangan telapak tangan, dan tidak menggunakan teknik rahasia apapun. Tapi karena kekuatannya terlalu kuat, itu telah mencapai titik yang sangat luar biasa. Apa gunanya dia menggunakan teknik rahasia apapun? Semua orang memucat. Zuba adalah sinonim untuk yang terkuat dari Eternal River Tier di hati mereka. Tapi sekarang dia menghindar seolah dia adalah bebek yang dikejar ke sana kemari. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, yang membuat mereka tercengang. "Kalian semua datang padaku juga." Tan Mo menekan telapak tangan lagi, dan menarik Molly dan Yun He ke dalam pertempuran. 3 tembakan besar hebat dari Eternal River Tier bergabung, tapi itu tidak berguna. Tan Mo seperti kaisar surgawi di banyak alam, mampu menekan semua dengan 1 telapak tangan. 3 tembakan besar semuanya bukan tandingannya, dan hanya bisa mundur dan menghindar berulang kali. "Cukup." Histeria Demon Master melambaikan tangan dan menghentikan pertempuran. Kemudian, dia bertanya kepada orang tua itu, "Bagaimana saya harus memanggil Anda, teman? Dari mana Anda berasal?" Orang tua itu terkekeh. "Saya Tan Feng, dan saya berasal dari Dongchang." "Dongchang, galaksi atau planet apakah ini?" Para master iblis semua saling memandang,
dan bisa melihat kebingungan di mata satu sama lain. Teman-teman, semua muridmu boleh masuk. Namun, karena ada kekuatan pada level iblis hitam, setidaknya, jika kita masuk, kita akan menjadi sasaran serangan kekuatan ini. Jadi, kita semua harus menunggu di sini, jelas guru iblis wanita tua. Tan Feng menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi dia segera menarik keterkejutannya. Dia mengangguk dan berkata, "Moer, jaga klanmu dengan baik." Dimengerti. Tan Mo mengangguk dengan hormat. Kemudian, dia mengangguk keempat klannya. Mereka memimpin dengan memasuki pintu batu melengkung itu. Begitu mereka melewatinya, sosok mereka menjadi semakin kecil, dan kemudian menghilang dari pandangan. Bahkan Demon Master tidak bisa lagi melihat mereka. Yang lainnya tampak pucat. Ini jelas merupakan situs kuno yang mereka temukan, dan tidak hanya mereka harus membaginya dengan orang luar sekarang, yang terakhir bahkan memasuki situs kuno sebelum mereka. Tetapi jika mereka bertemu dengan 5 orang ini di dalam situs kuno, sayangnya mereka hanya bisa menghindari mereka. Tan Mo terlalu kuat, lanjutkan. Ling Han dan yang lainnya juga berjalan menuju pintu batu melengkung satu demi satu. Sosok mereka menghilang secara berurutan, dan ketika mereka muncul kembali, mereka telah memasuki situs kuno. Ada lautan tak berujung dan tak terbatas di depan mata mereka. Ini diharapkan karena mereka sudah bisa melihat ini dari luar. Namun, karena mereka tidak mengalaminya secara pribadi, mereka tidak dapat membayangkan betapa luas dan luasnya lautan yang masif ini. Langkah pertama adalah menyeberangi lautan. Ling Han berdiri di udara. Di depannya, banyak sekali orang sudah di tengah-tengah menyeberangi lautan, dan sama sekali tidak ada jejak Tan Mo dan kelompoknya yang menjadi yang pertama masuk. Ada sesuatu yang kubutuhkan di sini. Menara kecil tiba-tiba angkat bicara. Chapter 1560. Gelombang besar. Ling Han menatap kosong dan bertanya, "Apa itu?" "Chaos Source Rock," jawab menara kecil. "Hal itu lagi-lagi." Ling Han mengangguk dan berkata, "Aku akan mengambilkannya untukmu jika aku mendapat kesempatan." Bukan hanya kesempatan, tapi itu adalah keharusan mutlak bagimu untuk mendapatkannya. Menara kecil menyatakan dengan sungguh-sungguh. Batu sumber kekacauan ini sangat besar. Saya bisa merasakan gelombang sumber daya darinya bahkan dari jauh sekali. Jika saya dapat mengekstrak kekuatan yang terkandung di dalamnya, itu akan sangat bermanfaat untuk pemulihan saya. Ling Han berpikir sejenak dan bertanya, "Bermanfaat sampai sejauh mana?" "Kamu bisa mendapatkan satu kesempatan untuk meningkatkan tenaga," kata menara kecil dengan tenang. Mata Ling Han berbinar. "Seberapa kuat itu? Kamu bisa mengalahkan semua yang berada di bawah tingkat Raja Surgawi." "Hah?" Ling Han mengungkapkan ekspresi kaget. Meskipun dia tidak tahu di level mana Raja Surgawi dianggap berada di alam surgawi, tetapi untuk bisa mengklaim nama Raja Surgawi berarti mereka bisa dianggap raja di alam surgawi. Jika mereka tidak berada di level teratas, siapa yang berani menggunakan nama ini? "Benar, aku pasti akan mengambilkannya untukmu." Dia membuat keputusannya. Dengan peningkatan kekuatan ini, dia akan mampu menyingkirkan semua oposisi di satu tanah terlarang. Jika semua orang suci dari tanah terlarang telah pergi, dia akan mampu menaklukkannya sepenuhnya. "Kamu benar-benar hanya memikirkan keuntungan pribadi," sombong, menara kecil membalas dengan jijik. Ling Han tidak bisa berkata-kata. Akankah menara yang sombong ini tidak bisa tidur nyenyak jika tidak mengejeknya setidaknya sekali sehari? "Di mana itu?" dia bertanya. Dia sudah lama belajar mengabaikan lidah beracun menara kecil. "Di puncak gunung di tengah lautan." Ling Han menatap ke kejauhan. Puncak gunung yang awalnya hanya setinggi beberapa ratus meter praktis menembus awan di tempat ini. Bahkan jika dia berada dalam jarak yang sangat jauh darinya, dia masih bisa melihat garis besarnya. "Pria tercela, kita akan pergi," suara Wu Jue terdengar. Ling Han melihat ke atas. Molly sudah memimpin kelompok itu untuk menyeberangi lautan. Bukan hanya mereka, yang lainnya juga menyeberangi lautan. Ada 10 orang di setiap kelompok, dan mereka semua mengeluarkan peralatan berharga mereka yang mampu terbang. Ada kapal, panggung bunga teratai, dan mangkuk.
tapi semuanya terbang di udara. Tidak satu pun dari mereka bepergian di dalam air. Dia mengikutinya. Dengan lompatan, dia sudah sampai di perahu kecil yang dikemudikan Molly. Ini adalah rakit tunggal, dan sepertinya hanya bisa menampung sekitar 10 orang. Saat ia melaju dengan cepat, angin kencang bertiup ke arah mereka, menyebabkan mereka merasa seolah-olah kulit mereka diiris oleh pisau tajam. Untungnya, selama mereka mengaktifkan kekuatan asal mereka sebagai pertahanan, ini tidak menimbulkan banyak ancaman. Ling Han tidak peduli. Fisiknya terlalu kuat, jadi meskipun angin kencang menerpa, itu sama sekali bukan ancaman baginya. Rakit terbang menembus udara, dan murid serta junior dari 17 Master Iblis semuanya membentuk barisan. Tidak ada yang berdiri di depan yang lain. Ini tampak sangat tenang dan damai. Meskipun lautan sangat besar, mereka mungkin akan bisa mencapai sisi lain dalam waktu sekitar beberapa bulan. Mengapa dikatakan bahwa banyak orang bahkan tidak berhasil menyeberangi lautan beberapa jam segera berlalu? Meskipun kadang-kadang akan ada beberapa gelombang yang menggulung di lautan, itu masih sangat damai. Tiba-tiba, mata Ling Han terbuka. Dia berdiri. Dia melihat bahwa ada garis putih di kejauhan yang dengan cepat mendekati mereka, dan itu sangat cepat. Pria tercela, untuk apa kau membuat keributan? Wu Jue segera menuntut. Dia sama sekali tidak menyukai Ling Han. Gelombang ada di sini, namun ekspresi Molly adalah salah satu yang paling serius. Buat formasi, mari kita tahan bersama. Selain Ling Han dan Wu Jue, yang lainnya tampak serius. Jelas bahwa mereka sudah lama mengetahui apa itu. Ling Han menghela napas. Meskipun dia telah ditarik, dia masih benar-benar dalam kegelapan. Dia sama sekali tidak tahu apa sebenarnya situasi di alam misteri Gunung Naga Laut ini. Saat ini, dia hanya tahu bahwa ada batu sumber keos. Itu sangat besar, dan dapat digunakan untuk memulihkan menara hitam, memungkinkan dia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan, dan mampu dengan mudah membunuh banyak elit hebat bahkan dari alam surgawi. Dia juga tidak berani ceroboh. Jika seseorang berani melonggarkan penjagaannya di alam misteri, itu hanya mendekati kematian. Garis putih itu semakin dekat dan dekat. Ling Han sudah bisa melihat dengan jelas bahwa itu memang gelombang, tapi terlalu menakutkan. Tingginya 3000 meter, dan itu seperti seluruh gunung akan menghantam mereka. Bisakah kita menerbangkan rakit terbang di atas 3000 meter? Dia bertanya. Bukan hanya mereka, alat terbang lain yang ditumpangi orang lain juga tidak naik. Sebaliknya, mereka memilih untuk menghadapi gelombang secara langsung. Tidak, Molly menggelengkan kepalanya. Di atas 3000 meter, angin kencang sangat menakutkan, dan alat berharga itu akan segera dihancurkan. Ling Han mengangguk. Dia tahu pasti ada alasan mengapa Molly dan yang lainnya melakukannya, hanya saja dia tidak tahu apa alasannya. Ledakan, gelombang besar itu menggulung terlalu cepat. Dalam sekejap, seseorang sudah bisa mendengar keributan besar. Ini sangat tidak terbayangkan. Jelas bahwa gelombang besar bergulir dengan kecepatan yang melebihi kecepatan penuh dari sebagian besar tingkat sungai abadi, namun suara itu mencapai mereka lebih dulu. Siap-siap, Molly memanggil dengan keras. Semua orang berkonsentrasi, dan kekuatan mereka melonjak hingga batasnya. Gelombang besar menghantam mereka. Weng, rakit terbang itu segera mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Itu adalah suara dari material yang digunakan untuk membuat alat berharga yang saat ini menahan tekanan yang besar. Pa. Tiba-tiba, 3 orang dikirim terbang oleh gelombang. Ling Han, yang berpandangan tajam dan cekatan, dengan paksa menarik ketiga orang ini kembali. Peng. Rakit terbang itu tenggelam ke dalam dinding gelombang. Semuanya tersapu ombak. Pertahanan Origin Power sejumlah besar dari mereka langsung dilenyapkan. Kemudian, wajah mereka menjadi pucat saat mereka mengeluarkan banyak darah. Namun, meskipun dinding gelombang sangat tebal, gelombang ini benar-benar menggulung terlalu cepat. Itu benar-benar hanya kedipan mata, dan gelombang telah melewati mereka. Wu Jue dan yang lainnya semuanya jatuh ke tanah. Bagian bawah yang kecil masih baik-baik saja, dan tidak mengalami cedera apapun.
Ling Han telah melihat dengan jelas bahwa ada kilatan cahaya putih di dada bocah itu. Seharusnya itu adalah alat berharga yang telah mengaktifkan dan memblokir dampak gelombang besar. Namun, yang lainnya tidak seberuntung itu. Beberapa dari mereka mematahkan beberapa tulang, dan mereka mengerang di sana dengan wajah pucat. Oh tidak, ekspresi Molly serius. Wajah kayunya yang abadi benar-benar mengerutkan kening. Keberuntungan kami kali ini tidak begitu baik. Kami benar-benar mengalami gelombang pasang paling dahsyat. Kalau begitu, aku akan kembali dulu. Kalian pergilah, bekerja keras, Wu Jue segera menyatakan. Dia masih ingin menggoda Heavenly Phoenix Divine Maiden menjauh dari sisi Ling Han, namun tidak tahu bahwa dia saat ini bersama Ling Han. Molly menderu, dan membalas, saat seseorang memasuki alam misteri ini, tidak ada jalan keluar. Kamu hanya bisa menunggu 3 tahun untuk bangun, dan secara alami dikeluarkan dari alam misteri, jadi lepaskan saja idenya. Ark, Wu Jue merosot ke tanah, ingin menangis tetapi tidak meneteskan air mata. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata oleh anak ini. Kemudian, dia bertanya kepada Molly, ada apa dengan gelombang ini? Di masa lalu, Demon Master telah datang ke sini, dan menyimpulkan bahwa seharusnya ada elit besar tertinggi yang mati di lautan. Jadi, itu menciptakan gelombang di lautan, dan secara alami ada pecahan peraturan yang telah dipahami oleh elit besar itu tertanam di dalamnya. Mereka memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan, kata Molly. Lebih jauh lagi, kita baru saja mencapai lautan, jadi kekuatan ombaknya seharusnya paling lemah. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kekuatan gelombang sekarang sudah mencapai tingkat perjalanan tengah melintasi lautan di masa lalu. Ini bisa diklaim sebagai salah satu pasang surut paling menakutkan dalam sejarah. Ketika Chi Huangji dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua sangat tertekan. Mereka hanya berhasil masuk ke alam misteri Gunung Naga Laut dengan banyak kesulitan, dan kemalangan besar mereka menghadapi tahun malapetaka. Kepada siapa mereka bisa menyuarakan ketidakadilan sebelum gelombang berikutnya menghantam? Ayo cepat pergi, Molly berpikir sejenak. Meskipun gelombang besar sangat menakutkan, pecahan peraturan dari elit besar itu juga akan memelihara kekayaan alam. Terakhir kali saya masuk, saya melihat bambu surgawi dengan 9 segmen. Kali ini, mungkin akan berbunga dan berbuah. Tidak mudah bambu berbunga. Setelah itu terjadi, itu berarti bahwa itu mendekati akhir masa pakainya. Pada akhir hidupnya, bambu dewa akan menuangkan semua esensi yang telah terkumpul selama hidupnya ke dalam buah yang akan lahir setelah bunganya mekar. Ini adalah harta yang berharga, jamu hebat yang bahkan para Demon Master dan sains akan tergoda olehnya. Bersambung ke chapter 1561. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.